Ibu mertua menamparku saat hamil tua demi membela pelakor murahan. Suamiku membuangku karena dianggap benalu. Kini ku cabut seluruh hartaku dan ku jadikan mereka gelandangan berutang miliaran. Namaku Nadia Arundati, dan pada usia 32 tahun, aku adalah pewaris tunggal sekaligus manajer utama Arundati Trust Fund, sebuah firma pengelola aset raksasa yang mengendalikan aliran dana triliunan rupiah melintasi benua. Di atas kertas dan di mata hukum internasional, aku adalah pemegang hak veto absolut atas puluhan entitas bisnis bergengsi. Seorang arsitek finansial yang meraup capital gain harian jauh lebih besar dari pendapatan tahunan pejabat eksekutif manapun di negeri ini. Namun, jika kau melihatku pagi ini, kau hanya akan menemukan seorang wanita hamil 8 bulan yang mengenakan daster lusuh bermotif bunga pudar, duduk dengan canggung di kursi makan sambil mengupas apel kemerahan dengan pisau kecil. Ini adalah kandang emas yang kurancang sendiri. Sebuah sangkar ilusi yang kubangun bertahun-tahun lalu untuk menguji kesetiaan seorang pria yang dulu kukira tulus mencintaiku tanpa melihat angka di rekeningku. Sayangnya, eksperimen sosialku ini terbukti menjadi sebuah portofolio investasi emosional yang sangat buruk. Di ujung meja makan yang terbuat dari marmer Carrara asli, yang sertifikat pembeliannya tertulis rapi atas nama salah satu perusahaan cangkangku, duduklah Arga Wibawa. Suamiku, pria berusia 34 tahun dengan setelan jas Armani pesanan khusus, menyisir rambutnya yang klimis sambil menatap layar tablet dengan gaya seorang visioner dunia modern. Di matanya, dan di mata dunia fiktif yang ia tinggali saat ini, ia adalah seorang Chief Executive Officer, CEO, muda yang brilian. Pendiri sebuah startup properti yang sedang naik daun, yang dengan penuh kebanggaan selalu ia ceritakan, berhasil mengamankan pendanaan raksasa dari investor misterius tanpa wajah. Tentu saja, ia tidak pernah tahu bahwa investor misterius itu adalah aku, wanita berdaster yang sedang mengupas apel di depannya. Aku yang menyuntikkan dana tanpa batas ke perusahaannya melalui serangkaian lapis portofolio buta, blind trust, hanya untuk memberinya arena bermain agar harga diri maskulinnya yang rapuh tidak terluka oleh kekayaanku. Kenyataannya, Arga bukanlah seorang CEO sejati. Ia hanyalah manajer operasional yang digaji oleh ilusi dan kebohongannya sendiri. Ia adalah boneka etalase yang sengaja kupasang agar aku bisa menikmati hidup damai sebagai freelancer penerjemah dokumen yang tak pernah keluar rumah. Sayang, nanti malam aku ada meeting dengan klien potensial dari Singapura. Kemungkinan aku akan pulang sangat larut, ujar Arga tanpa menatapku. Tangannya sibuk mengetik sesuatu di layar ponsel pribadinya yang disembunyikan di balik cangkir kopi, bukan di tablet kerjanya. Aku terus mengupas apelku dengan gerakan melingkar yang pelan, konstan, dan sangat terukur. Lagi, bulan ini sepertinya startup kamu sedang agresif sekali melakukan lobby di hotel-hotel bintang 5. Ya. Arga akhirnya mendongak, menatapku dengan tatapan merendahkan yang perlahan-lahan menjadi ciri khasnya selama setahun terakhir. Pandangannya menyapu perut besarku dan penampilan sederhanaku. Namanya juga ekspansi bisnis tingkat tinggi. Nat, kau yang hanya bekerja di depan laptop menerjemahkan dokumen receh mana paham kompleksitas dunia korporat. Aku ini menanggung nasib ratusan karyawan. Tolong pengertiannya, jangan menambah beban emosional di rumah. Aku hanya mengangguk pelan, menyembunyikan senyum sinis yang mendidih di balik gigitan apelku. Kompleksitas dunia korporat. Betapa lucunya deretan kata itu keluar dari mulut pria yang tidak bisa membedakan antara rasio likuiditas dan laba kotor tanpa bantuan direktur keuangan yang, tanpa ia sadari, diam-diam melaporkan segalanya langsung kepadaku setiap Jumat sore. Belum sempat aku membalas argumen murahan itu, suara langkah kaki berat yang diiringi dentingan gelang emas yang berisik memecah keheningan rumah. Ibu Larasati, ibu mertuaku, masuk ke ruang makan. Ia mengenakan gaun sutra berwarna mencolok yang sama sekali tidak relevan untuk dipakai sarapan pagi, lengkap dengan kalung mutiara yang dibelikan Arga dari gaji pertamanya tahun lalu. Arga, anakku sayang, kamu sudah mau berangkat? Jangan lupa minum suplemenmu. Orang sukses sepertimu tidak boleh sampai jatuh sakit. Cerocos Ibu Larasati, langsung mengambil posisi berdiri di samping Arga, mengabaikan keberadaanku seolah aku hanyalah bayangan dari perabotan rumah ini. Iya, Ma. Ini Arga sudah mau jalan ke kantor.
Jawab suamiku dengan nada manja yang selalu sukses membuat perutku sedikit mual. Dan kali ini bukan karena efek kehamilan. Pandangan Ibu Larasati akhirnya beralih padaku. Matanya menyipit penuh penilaian yang tajam. Tak menyembunyikan secercah pun kebenciannya. Nadia, kamu itu harusnya bangun lebih pagi. Siapkan sarapan yang benar untuk suamimu yang banting tulang di luar sana. Jangan mentang-mentang kamu sedang hamil besar. Kamu jadi malas. Arga itu CEO. Dia butuh istri yang bisa merawatnya dan mengangkat derajatnya. Bukan cuma wanita yang bisanya numpang hidup dan ongkang-ongkang kaki di rumah megah ini. Sarapan gizi seimbang sudah saya siapkan dari jam 5 pagi. Bu, ada di meja pantry. Balasku datar, tanpa menaikkan nada suara sedikit pun. Menjaga ritme napasku tetap tenang. Halah, paling juga cuma roti gandum dan telur hambar. Istri macam apa yang tidak bisa menghargai posisi sosial suaminya? Kalau saja Arga dulu mendengarkan ibu dan mencari wanita karir dari keluarga terpandang, tidak akan dia terjebak mengurus benalu sepertimu. Desis Ibu Larasati dengan intonasi suara yang sengaja dikeraskan agar menggema di ruangan itu. Aku menelan potongan apelku dalam diam. Benalu. Numpang hidup. Kata-kata hinaan itu adalah mantra harian yang selalu kudengar dari bibir wanita tua yang mabuk kehormatan palsu ini. Ia mengira rumah berlantai 2 di kawasan elit Jakarta Selatan ini adalah murni hasil keringat anaknya. Ia dengan bangga selalu memamerkan foto-foto interior rumah ini ke grup arisan sosialitanya. Membusungkan dada seolah ia adalah Ratu Agung dari dinasti keluarga Wibawa. Ia sama sekali buta terhadap fakta hukum bahwa setiap lampu kristal bohemia di atas kepalanya, setiap ubin marmer yang ia injak, hingga teh mahal yang ia sesap setiap malam, dibayar lunas oleh dana taktis perusahaanku. Arga berdiri, merapikan kancing jasnya, lalu menghampiriku untuk memberikan ciuman perpisahan di pipi. Sebuah rutinitas basa-basi yang terasa sedingin es. Saat ia membungkuk, indera penciumanku yang menjadi sangat sensitif karena kehamilan ini langsung menangkap sebuah anomali memuakkan. Di balik wangi parfum Tom Ford yang maskulin, menguar aroma lain. Aroma parfum wanita dengan sentuhan vanila ekstra manis dan mask sintesis murahan. Wangi yang sangat persisten tertinggal di kerah kemejanya belakangan ini. Wangi yang tidak akan pernah ada di daftar koleksi meja riasku. Aku pergi dulu. Jaga diri dan kandungannya, katanya mekanis. Hati-hati di jalan, sayang. Semoga meeting MU hari ini sangat berkesan. Jawabku, menekankan ujung kalimat dengan kelembutan yang menyembunyikan bisa mematikan. Begitu deru mesin mobil mewah Arga keluar dari gerbang utama, dan Ibu Larasati bergegas kembali ke kamarnya untuk menelepon teman-teman arisannya, aku beranjak dari kursi. Rumah ini tiba-tiba terasa sepi. Seperti panggung teater mewah yang baru saja ditinggalkan oleh para badutnya. Aku melangkah perlahan sambil memegangi perutku, menuju ruang kerjaku yang selalu terkunci rapat. Ruangan berlapis peredam suara yang mereka kira hanya berisi kamus tebal dan tumpukan kertas terjemahan basi. Aku duduk di kursi ergonomisku dan menyalakan laptop yang telah dienkripsi dengan standar keamanan tertinggi. Dalam hitungan detik, layar menyala, menampilkan dashboard keuangan global dari Arundhati Trust Fund, serta sebuah jendela khusus yang terhubung langsung dengan mutasi mutlak rekening perusahaan Arga. Mata elangku memindai deretan angka merah. Ketukan jariku di atas meja berirama pelan, sinkron dengan detak jantungku yang dipenuhi perhitungan matematis tanpa ampun. Di layar itu, terlihat jelas mutasi yang mengkonfirmasi dugaanku. Sebuah tagihan autodebit bulanan untuk sewa apartemen mewah di kawasan Kuningan, dan transaksi bernilai 120 juta rupiah di sebuah butik tas branded yang ditarik tengah malam tadi. Suamiku, si CEO manipulatif itu, telah menggerogoti kas perusahaanku secara perlahan untuk membiayai seorang pelakor murahan. Gadis itu bernama Vanya. Model Instagram berusia 24 tahun yang ambisius namun sangat dungu secara finansial. Aku sudah tahu segalanya. Bayi di dalam kandunganku tiba-tiba menendang pelan, seolah memberiku persetujuan. Aku meletakkan tanganku di atas perutku. Mereka mengira aku hanyalah seekor burung tak berdaya di dalam kandang yang mereka kuasai penuh. Mereka lupa bahwa akulah yang membangun jeruji besi ini. Panggung pengkhianatan sudah siap. Dan sekarang, waktu bagiku, sang eksekutor bayangan, untuk mulai menyusun draft kehancuran absolut mereka.
Siang itu, udara Jakarta Selatan terasa terik. Namun suhu di dalam ruang tamu berlapis marmer Carrara ini tetap sejuk berkat pendingin ruangan sentral yang menyala tanpa henti. Aku duduk bersandar di sofa Chesterfield berbahan kulit asli. Masih mengenakan daster lusuh yang sama. Mengelus perutku yang membuncit di usia kehamilan 8 bulan. Di atas meja kaca di hadapanku, tergeletak sebuah tablet yang menampilkan profil lengkap seorang wanita. Nama aslinya Fania Andita. Tapi di dunia maya ia memoles dirinya menjadi Fanya, seorang selebgram dengan ratusan ribu pengikut palsu hasil beli. Aku baru saja selesai membaca laporan latar belakang dari detektif swasta korporatku. Fanya tidak berasal dari keluarga konglomerat seperti yang mungkin ia klaim kepada suamiku yang bodoh. Ayahnya adalah pensiunan pegawai negeri golongan bawah, dan ibunya pengurus catering kecil. Tentu saja, aku tidak merendahkan latar belakangnya. Yang membuatku muak adalah bagaimana ia memanipulasi Arga. Menggunakan dana operasional dari perusahaanku untuk menyewa apartemen mewah seharga 70 juta per bulan dan membeli tas Birkin yang kini pasti sedang ditentengnya. Ia adalah definisi paling murni dari seorang pelakor murahan. Ketukan hak tinggi di lantai marmer foyer memecah keheningan. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Suara gelang emas Ibu Larasati yang beradu satu sama lain sudah cukup menjadi sirene kedatangannya. Namun hari ini, langkah kakinya tidak sendirian. Ayo masuk, Nak Fanya. Jangan sungkan, anggap saja rumah sendiri. Suara melengking Ibu Larasati menggema, syarat akan kebanggaan yang berlebihan. Aku menoleh perlahan. Di sana, di bawah lampu kristal yang harganya setara dengan 3 mobil mewah, berdirilah Ibu Larasati bersama Fanya. Gadis itu mengenakan gaun merah menyala yang terlalu ketat untuk ukuran siang hari bolong, lengkap dengan kacamata hitam besar dan tas Hermes. Yang lucunya, kurator keuanganku mendeteksi transaksinya ditarik dari rekening joint account yang sudah masuk radar pengawasanku. Wangi vanila dan mask sintesis langsung menyengat indera penciumanku. Wangi yang sama persis dengan yang menempel di kerah kemeja suamiku pagi tadi. Nadia, kamu ini kebiasaan? Bukannya menyambut tamu malah duduk santai seperti nyonya besar. Tegur Ibu Larasati sambil melangkah angkuh mendekatiku. Ia menarik lengan Fanya dengan lembut, memamerkannya seolah membawa trofi kemenangan. Kenalkan, ini Fanya. Dia ini asisten eksekutif baru di perusahaan Arga. Lulusan luar negeri, cerdas, cantik, dan sangat mengerti bagaimana membawa diri di dunia bisnis kelas atas. Aku menatap Fanya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Lulusan luar negeri? Laporanku menyatakan ia putus kuliah di semester 4 dari sebuah universitas swasta akreditasi C di pinggiran kota. Tapi aku tersenyum tipis, sebuah senyum formal yang tak mencapai mata. Halo, Fanya. Saya Nadia. Ucapku pelan, suaraku nyaris seperti bisikan malas. Fanya melepaskan kacamata hitamnya, menatapku dengan sorot mata yang dipenuhi arogansi dan sedikit rasa jijik melihat penampilanku. Oh, jadi ini Kak Nadia? Arga banyak cerita tentang kakak. Katanya kakak ini tipe wanita rumahan yang sangat sederhana. Ya? Rumahnya besar sekali. Sayang kalau yang menempati cuma diam saja di dalam. Kalimat itu dirancang untuk menyindir. Tapi di telingaku, itu terdengar seperti gonggongan anak anjing yang tak tahu ia sedang berdiri di depan moncong harimau. Silakan duduk, kataku singkat, menunjuk sofa di seberangku. Ibu Larasati dan Fanya duduk berdampingan. Postur mereka menunjukkan sebuah aliansi yang sangat jelas. Sang ibu mertua yang gila hormat dan sang pelakor yang haus harta bersatu untuk menyingkirkan wanita yang mereka anggap sebagai parasit tak berguna. Nadia, ibu tidak mau basa-basi. Larasati memulai serangannya, mencondongkan tubuhnya ke depan. Arga sekarang sedang berada di puncak karirnya. Perusahaannya butuh suntikan dana segar untuk ekspansi, dan klien-klien besarnya butuh jaminan aset yang likuid. Arga terlalu sibuk untuk mengurus tetek bengek administrasi rumah ini. Larasati merogoh tas tangannya yang kuno, mengeluarkan sebuah map coklat, dan melemparnya ke atas meja kaca dengan bunyi brak yang kasar. Ini adalah surat hibah dan pemindahan kuasa aset. Ibu dan Arga sudah sepakat. Karena rumah ini dibeli setelah kalian menikah, namamu pasti tercantum di sana sebagai formalitas. Kamu harus tanda tangani ini sekarang.
Hak kepemilikan rumah ini akan dialihkan sementara ke nama Fanya sebagai perwakilan pemegang saham holding yang baru dibentuk Arga. Titah Larasati dengan mata melotot, merasa dirinya adalah diktator yang tak terbantahkan. Aku menatap map coklat itu, lalu menatap Fanya yang kini menyeringai penuh kemenangan. Gadis itu mengira ia akan segera menjadi nyonya rumah yang sah dari istana seharga 60 miliar ini. Di dalam kepalaku, mesin kalkulasi hukum berputar cepat. Kebodohan mereka benar-benar berada di luar batas nalar. Surat hibah, mengalihkan aset ke nama selingkuhan berkedok perwakilan holding. Mereka sama sekali buta terhadap fakta bahwa properti ini, dan tanah yang diinjaknya, tidak pernah terdaftar atas nama Arga Wibawa maupun Nadia Arundati secara pribadi. Rumah ini adalah aset korporat murni milik PT Arundati Estate, anak perusahaan lapis ketiga dari firma Trust Fundku. Menandatangani kertas rongsokan itu tidak akan memiliki kekuatan hukum apapun selain menjadi bukti tak terbantahkan atas percobaan penipuan dan penggelapan aset yang dilakukan suamiku. Ibu mau saya menyerahkan rumah ini ke tangan dia? Tanyaku datar, menunjuk Fanya dengan daguku. Jaga nada bicaramu, Nadia, bentak Larasati. Fanya ini jauh lebih kompeten mengurus aset anakku daripada kamu yang kerjanya cuma numpang hidup dan menghabiskan beras. Kamu itu benalu di kehidupan Arga. Jangan sampai anakku menceraikanmu saat kamu sedang hamil, lalu kamu keluar dari rumah ini tanpa membawa sepeser pun. Fanya menyela dengan nada suara yang dibuat selembut sutra, namun penuh bisa. Kak Nadia, tolong mengerti posisi Mas Arga. Dia butuh dukungan partner yang sepadan. Menandatangani surat ini adalah bentuk bakti kakak sebagai istri yang baik. Lagi pula, perusahaan ini kan milik Mas Arga. Hasil keringatnya sendiri. Hasil keringatnya sendiri. Kalimat itu hampir membuatku tertawa terbahak-bahak. Jika aku menekan satu tombol di laptopku saat ini untuk memulai proses likuidasi aset, perusahaan hasil keringat Arga, itu akan gulung tikar dalam waktu kurang dari 12 jam. Dan sang CEO palsu itu akan diseret ke meja hijau oleh tim hukumku. Aku menyandarkan punggungku ke sofa, melipat tangan di depan dada. Dan kalau saya menolak tanda tangan, wajah Ibu Larasati memerah padam. Urat-urat di lehernya menonjol. Baginya, penolakanku adalah sebuah penghinaan mutlak terhadap otoritasnya. Ia tidak terbiasa dibantah oleh wanita berdaster yang selama ini ia injak-injak harga dirinya. Kalau kamu menolak, Larasati mendesis, ibu pastikan Arga akan mengusirmu malam ini juga. Kamu pikir anakku akan mempertahan kamu? Fanya sedang mengandung anak Arga. Anak dari keturunan wanita berkelas, bukan dari wanita kampung yang pura-pura bodoh sepertimu. Ah, jadi itu kartu trufnya. Fanya hamil? Aku menatap perut Fanya yang masih rata, lalu kembali menatap mata Larasati. Sebuah kebohongan murahan atau sebuah kebenaran yang menjijikkan, bagiku tak ada bedanya. Mereka baru saja menggali kuburan mereka sendiri 10 meter lebih dalam. Aku mengulurkan tanganku perlahan, mengambil map coklat itu. Larasati dan Fanya bertukar pandang penuh kemenangan. Mereka mengira intimidasi murahan mereka berhasil menundukkan sang ratu yang sedang menyamar. Aku membuka map itu, membaca sekilas draft hukum yang berantakan dan penuh celah. Surat ini dirancang oleh pengacara amatir yang dibayar murah. Sambil membaca, otakku sudah memerintahkan instruksi diam tanpa suara kepada para eksekutor di kantor pusatku. Segera setelah tamu-tamu tak diundang ini angkat kaki, aku akan mengesahkan perintah audit forensik secara menyeluruh terhadap setiap sen yang pernah disentuh Arga. Dokumen ini, gumamku pelan, membiarkan kalimatku menggantung di udara. Aku mengangkat pandanganku, menatap tajam langsung ke pupil mata Ibu Larasati yang berapi-api. Adalah bukti bahwa kalian tidak lebih dari sekumpulan pencuri bodoh. Aku menjatuhkan map itu kembali ke meja. Suaranya terdengar seperti ketukan palu hakim. Saya tidak akan pernah menandatangani selembar pun kertas sampah ini. Keheningan yang mencekik langsung memenuhi ruang tamu yang dingin ini. Senyum kemenangan Fanya lenyap seketika, digantikan oleh keringitan kebingungan. Namun, bagi Ibu Larasati,
Kata-kataku adalah sebuah deklarasi perang terbuka yang menghancurkan ego rapuhnya. Matanya terbelalak, nafasnya memburu, dan aku tahu, badai emosi yang tak terkendali baru saja kulepaskan. Babak penindasan fisik akan segera dimulai, dan aku tidak akan mundur 1 inci pun. Pencuri bodoh. Suara Ibu Larasati melengking tinggi, memecahkan keheningan ruang tamu bak kaca yang dilempar batu. Wajahnya yang keriput tertutup riasan tebal kini merah padam. Urat-urat di lehernya menonjol liar. Di sampingnya, Fanya, sang pelakor murahan itu, merapatkan tubuh ke sofa, merogoh ponsel dari dalam tas Hermes hasil curiannya. Jemarinya dengan cepat mengetik pesan. Aku tidak perlu meretas ponselnya untuk tahu kepada siapa pesan darurat itu dikirim. Berani-beraninya kamu, perempuan tidak tahu diuntung. Larasati berdiri, menunjuk tepat ke wajahku dengan jari telunjuknya yang dihiasi cincin giok murahan. Kamu itu cuma numpang hidup di sini. Arga yang membiayai makanmu, Arga yang membelikan daster lusuh yang melekat di badanmu itu. Kamu hanyalah parasit yang menghalangi kesuksesan anakku. Aku tetap duduk tenang. Detak jantungku stabil. Di dalam kepalaku, aku tidak melihat seorang ibu mertua yang sedang marah. Aku melihat seorang narapidana perdata masa depan yang sedang memperburuk posisi hukumnya. Rumah ini bukan milik Arga, Ibu. Balasku dengan intonasi datar yang terukur. Dan saya tidak akan memberikan secari kertas pun kepada wanita simpanan yang bahkan tidak mampu membayar sewa apartemennya sendiri tanpa autodebit dari kas perusahaan. Mata Fanya terbelalak. Wajahnya memucat seketika. Kakak Nadia, apa maksudnya? Mas Arga yang memberiku fasilitas itu dari dompet pribadinya. Aku tersenyum sangat tipis. Dompet pribadi? CEO gadunganmu itu bahkan tidak memiliki batas saldo yang cukup untuk mentraktirmu makan malam tanpa persetujuan komisaris. Jangan bermimpi terlalu tinggi, Fanya. Nanti jatuhnya sakit. Tepat pada detik itu, pintu utama terbuka dengan kasar. Langkah kaki tergesa-gesa menggema di foyer. Arga. Tentu saja dia kembali. Si pengecut itu pasti sedari tadi menunggu di mobil. Membiarkan ibunya dan selingkuhannya melakukan pekerjaan kotor untuk menekan mental istri yang ia anggap lemah ini. Ada apa ini? Arga masuk dengan napas memburu. Jas Armaninya sedikit berantakan. Ia langsung menghampiri Fanya yang kini memasang wajah memelas paling dramatis yang pernah kulihat. Mas, istrimu menghinaku. Rengek Fanya, menggenggam lengan Arga erat-erat. Dia menuduhku yang tidak-tidak. Dia menolak menandatangani surat hibah yang kamu janjikan. Arga menatapku dengan sorot mata penuh kebencian dan keangkuhan palsu. Nadia, apa susahnya tanda tangan? Ini urusan bisnis perusahaanku. Aku butuh aset itu atas nama Fanya untuk kelancaran holding baru. Jangan jadi istri yang egois dan menghambat karir suaminya. Aku menatap lurus ke arah pria yang selama 3 tahun ini tidur di sampingku. Pria yang kuangkat dari staf manajerial kelas menengah menjadi CEO. Dengan suntikan dana 100 miliar rupiah dari firma trust fundku. Sungguh ironis. Boneka kayu ini sekarang mencoba memerintah sang dalang. Urusan bisnis. Aku mengulang kata-katanya dengan nada meremehkan yang membekukan udara. Sejak kapan memindah tangankan aset perumahan ke nama selingkuhan diklasifikasikan sebagai strategi holding? Kau tidak sedang berekspansi? Arga, kau sedang melakukan penggelapan. Wajah Arga menegang. Ego maskulinnya tertusuk. Tutup mulutmu. Kau tidak tahu apa-apa soal bisnis. Kau cuma benalu yang bersembunyi di rumah ini. Tanda tangani surat itu. Atau aku akan mengusirmu detik ini juga. Dengan atau tanpa anak di kandunganmu itu. Aku perlahan bangkit berdiri. Menopang perut besarku. Aku melangkah 1 langkah mendekati mereka bertiga. Mataku menatap mereka bukan sebagai manusia, melainkan sebagai barisan angka aset beracun yang harus segera dihapus bukukan. Coba saja usir aku. Tantangku dingin. Buktikan kekuatan CEO MU, Arga. Tapi biar ku beritahu satu rahasia kecil.
Saat kau menyuruhku keluar dari pintu itu, kau akan keluar dari kehidupan mewah ini sebagai gelandangan. Tak ada satupun benda di rumah ini yang terdaftar atas nama Wibawa. Kata-kataku menghantam ruang tamu itu seperti palu godam. Arga terdiam. Otaknya yang lamban berusaha mencerna ancamanku yang ia anggap sekadar gertakan kosong. Namun, bagi Ibu Larasati, itu adalah puncak penghinaan. Otoritas anak laki-lakinya direndahkan oleh wanita berdaster di depan mata calon menantu idamannya. Rasionalitas Larasati putus total. Kurang ajar, jerit Larasati histeris. Ia melangkah maju dengan cepat, menerjang jarak di antara kami. Tangannya berayun di udara dengan kekuatan penuh. Plak! Sebuah tamparan keras, sangat keras, mendarat telak di pipi kiriku. Dampaknya seketika, kepalaku terhempas ke samping. Telingaku berdenging hebat, dan rasa panas menjalar dari rahang hingga ke leher. Namun, itu bukan hal terburuk. Guncangan fisik dari tamparan itu membuatku kehilangan keseimbangan. Tubuhku yang berat karena kehamilan 8 bulan terhuyung ke belakang. Pinggangku menghantam keras ujung meja marmer Carrara itu. Af! Rasa sakit yang tajam dan membutakan merobek perut bagian bawahku. Kontraksi hebat menyerang seperti ribuan jarum yang ditusukkan bersamaan. Aku terpelanting ke lantai, memegangi perutku dengan kedua tangan. Detik berikutnya, aku merasakan cairan hangat merembes deras membasahi daster lusuhku, mengalir ke lantai pualam. Air ketubanku pecah. Napasanku memburu, tersengal menahan gelombang rasa sakit yang tak tertahankan. Pandanganku mulai mengabur, namun mataku masih bisa menangkap dengan jelas pemandangan paling menjijikkan di ruangan itu. Apakah suamiku berlari menolongku? Tidak. Fanya, sang aktris kelas 3, tiba-tiba menjerit berlebihan dan memeluk Arga. Mas, aku takut. Darah. Air apa itu? Mas, aku trauma melihatnya. Dan Arga Wibawa, pria yang menanamkan benih di rahimku, justru mendekap selingkuhannya dengan erat. Menenangkannya sambil memalingkan wajah dariku seolah aku adalah tumpukan sampah. SST, tenang, sayang. Jangan lihat. Dia hanya berakting mencari perhatian. Bisik Arga menenangkan Fanya. Ibu Larasati berdiri tegak di atasku, menatapku dengan jijik. Sama sekali tidak menyesali tamparannya. Rasakan itu. Itu balasan untuk istri durhaka yang berani melawan mertua dan suaminya. Urus persalinanmu sendiri. Rasa sakit fisik ini merobek dagingku. Tapi di dalam benakku, api pembalasan menyala dengan terang benderang. Tidak ada setitik pun air mata kesedihan yang keluar dari mataku. Hanya seringai tipis yang menahan nyeri. Dengan sisa tenaga, aku merogoh saku dasterku, mengeluarkan ponsel satelit berenkripsi khusus yang tak pernah kulepaskan. Jariku menekan satu tombol panggilan darurat. Tim medis Alpha. Evakuasi medis sekarang. Kondisi darurat prematur di kediaman utama. Bisikku ke arah ponsel. Suaraku nyaris tertelan suara napas yang terputus-putus. Lalu, tanpa memutus panggilan, aku mengaktifkan saluran paralel ke kantor pusat. Dan Hermawan, sebutku memanggil nama pengacara utamaku. Bekukan seluruh aset perusahaan. Mulai prosedur likuidasi aset. Siapkan draft gugatan perdata. Cabut nyawa finansial mereka hari ini juga. Panggilan terputus. Mataku menatap tajam ke arah 3 pengkhianat yang masih berdiri angkuh di seberang ruangan. Mereka belum menyadari bahwa tamparan barusan adalah ketukan palu hakim yang mengesahkan eksekusi mati bagi masa depan mereka. Biarkan mereka merasa menang hari ini. Esok, aku pastikan mereka bahkan tidak mampu membeli sebotol air untuk membersihkan bau selokan dari tubuh mereka. Rasa sakit yang merobek perut bagian bawahku di atas lantai marmer Carrara itu adalah memori terakhirku tentang rumah yang sebentar lagi akan menjadi kuburan massal bagi kesombongan mereka. Kurang dari 7 menit setelah panggilan daruratku melalui ponsel satelit berenkripsi, tim medis Alpha, unit paramedis elit swasta yang didanai penuh oleh Arundhati Trust Fund, mendobrak masuk bagaikan pasukan khusus.
Mereka tidak membuang waktu 1 detik pun untuk bertanya pada 3 patung dungu yang masih mematung di ruang tamu. Arga, Ibu Larasati, dan si pelakor murahan itu hanya bisa melongo kaget saat aku diangkat ke atas tandu dengan efisiensi militer tingkat tinggi, meninggalkan genangan ketuban dan bercak darah yang merusak lantai pualam seharga ratusan juta. Apakah suamiku ikut naik ke dalam ambulans? Tentu saja tidak. Pria yang selama 3 tahun ini mengklaim sebagai pelindungku itu terlalu sibuk memeluk dan menenangkan Fanya yang berpura-pura shock melihat darah. Seolah cairan kehidupan yang tumpah dari tubuh istrinya itu jauh lebih menjijikkan daripada kelakuan amoral mereka sendiri. Perjalananku menuju rumah sakit Brawijaya Elite. Fasilitas kesehatan kelas atas di mana aku diam-diam memegang 30% saham mayoritas di bawah bendera anak perusahaanku. Terasa seperti mengarungi badai neraka. Rasa sakit persalinan prematur ini menguras seluruh sisa kewarasanku, menyiksa setiap ujung saraf di tubuhku. Namun, aku menolak keras untuk kehilangan kesadaran. Aku mencengkeram besi tandu hingga buku-buku jariku memutih. Setiap kontraksi yang menyiksa adalah bahan bakar yang murni. Setiap tarikan napas yang perih adalah janji pembalasan yang tak akan bisa dibatalkan oleh siapapun. Aku terbangun sekitar 12 jam kemudian. Kelopak mataku terbuka, disambut oleh langit-langit Presidential Suite VVIP. Sebuah ruangan steril seluas apartemen mewah dengan jendela kaca raksasa yang menghadap langsung ke kerlap-kerlip kaki langit Jakarta. Aroma antiseptik medis bercampur secara elegan dengan wangi lavender dari diffuser ruangan, menyambut indera penciumanku dan menggantikan bau selokan metaforis dari pengkhianatan menjijikkan di rumah tadi. Nyonya Arundati, syukurlah Anda sudah sadar. Suara lembut dan profesional dari Dr. Helena, kepala spesialis kandungan rumah sakit ini, menyapaku. Bayi perempuan Anda lahir prematur di usia 8 bulan, tapi paru-parunya merespons dengan sangat baik. Dia sekarang berada di inkubator NICU dengan pengawasan 24 jam penuh oleh tim terbaik kami. Dia sangat kuat, persis seperti ibunya. Air mata hangat menitik di sudut mataku, membasahi bantal berbalut sutra medis. Ini bukan air mata kesedihan, melainkan kelegaan yang absolut dan tak tergoyahkan. Putriku selamat. Pewaris sah dari kerajaan bisnis Arundati telah lahir ke dunia. Terbebas dari DNA kelemahan mental dan keculasan finansial dari keluarga ayahnya. Aku hanya mengangguk pelan pada Dr. Helena, memberikan isyarat tangan kecil memintanya untuk memberikanku privasi total. Sendirian di ruangan raksasa itu, aku meraih ponsel pribadiku dari laci nakas. Layarnya bersih. Tidak ada pesan teks yang masuk. Tidak ada panggilan tak terjawab. Tidak ada satupun notifikasi dari pria yang secara hukum sipil masih berstatus sebagai suamiku, maupun dari ibu mertua yang baru saja menamparku hingga nyaris membunuh cucu kandungnya sendiri. Mereka benar-benar mengira aku hanyalah benalu yang akhirnya berhasil mereka singkirkan dari istana mereka. Membiarkan mereka berpesta pora di atas apa yang mereka yakini sebagai harta kekayaan abadi. Rasa sakit pasca operasi di perutku masih berdenyut. Namun otakku berputar dengan kecepatan prosesor kuantum. Sudah cukup waktu untuk beristirahat. Waktunya sang eksekutor bekerja. Aku menekan tombol panggilan cepat nomor 1. Sambungan dienkripsi tingkat militer itu langsung menuju saluran pribadi Hermawan, pengacara utama sekaligus kepala divisi eksekusi Arundati Trust Fund. Bu Nadia. Suara berat dan terstruktur Hermawan terdengar segera setelah nada dering pertama. Ia tahu betul aku tidak pernah menelepon untuk berbasa-basi, apalagi dari ranjang rumah sakit. Selamat atas kelahiran putri Anda. Tim pengamanan internal kita sudah melingkari seluruh area VIP rumah sakit ini. Tidak akan ada satu ekor lalat pun yang bisa masuk tanpa persetujuan eksplisit dari Anda. Terima kasih, Hermawan. Suaraku masih terdengar serak. Tenggorokanku kering, tapi intonasinya sedingin baja yang baru ditempa dari tungku perapian. Bagaimana status target saat ini? Arga Wibawa saat ini sedang berada di penthouse sebuah hotel bintang 5 di kawasan Sudirman bersama Fania Andita. Mereka merayakan malam ini dengan memesan sebotol sampanye seharga 20 juta rupiah yang ditagihkan ke kartu kredit korporat. Sementara itu, Ibu Larasati menggelar acara pengajian syukuran kecil-kecilan di rumah Anda. Ia sedang membagikan souvenir emas kepada ibu-ibu arisannya, menyombongkan tentang kelancaran bisnis putranya. Aku tertawa pelan, tawa kering tanpa humor yang membuat luka jahitanku sedikit berdenyut. Betapa dungunya mereka.
Mereka merayakan kepergian sang parasit yang selalu mereka hina karena mengenakan das terlusuh, tanpa pernah menyadari bahwa udara ber-AC yang mereka hirup di rumah itu saat ini pun adalah fasilitas belas kasihan dariku. Bagus sekali. Biarkan mereka terbang setinggi mungkin dan menari di atas awan malam ini, ujarku. Mata elangku menatap lurus ke arah deretan lampu gedung pencakar langit yang berkelap-kelip di luar jendela kaca. Hermawan, buka telingamu baik-baik. Jalankan protokol Omega sekarang juga. Mulai audit forensik secara menyeluruh dan agresif terhadap PT Wibawa Property. Lacak setiap sen, setiap rupiah yang mengalir keluar dari kas perusahaan ke rekening bodong Fania dan tagihan kartu kredit pribadi Larasati. Sudah mulai berjalan sejak ambulans yang membawa Anda bergerak meninggalkan rumah, Bu. Tim akuntan forensik kita yang paling kejam sudah membongkar buku besar mereka. Kami menemukan indikasi kuat penggelapan dana lebih dari 4,5 miliar rupiah hanya dalam kurun waktu 8 bulan terakhir. Semuanya disamarkan dengan sangat amatir sebagai biaya pemasaran dummy dan operasional palsu. Sempurna. Gunakan deretan angka busuk itu sebagai landasan utama penghancuran mereka. Instruksiku. Cengkeramanku pada selimut rumah sakit mengerat hingga bergetar karena amarah yang terkontrol. Putus semua suntikan dana dari trust fund kita ke perusahaannya per detik ini juga. Bekukan semua rekening korporat tanpa pemberitahuan. Tarik seluruh portofolio investasi gabungan yang selama ini menopang ilusi startupnya. Buat valuasi perusahaan itu menjadi nol besar sebelum matahari terbit. Lalu bagaimana dengan akses finansial pribadinya, Bu Nadia? Tanya Hermawan. Nada suaranya menyiratkan antisipasi akan perintah eksekusi yang biasa kuberikan. Hancurkan berkeping-keping. Jawabku tanpa berkedip sedikit pun. Blokir semua kartu kredit dan fasilitas autodebat yang terhubung dengan kas perusahaan kita. Laporkan aktivitas keuangannya yang mencurigakan ke otoritas berwenang dan masukkan namanya ke dalam blacklist BI melalui jaringan perbankan internal kita malam ini juga. Pastikan besok pagi, Arga Wibawa tidak akan bisa membeli segelas kopi pinggir jalan sekalipun dengan kartu plastiknya yang sombong itu. Akan saya eksekusi seketika, Bu. Dan Hermawan, satu hal lagi yang sangat krusial, tambahku, menurunkan nada suaraku menjadi desisan yang mematikan. Siapkan draft gugatan perdata atas penyelewengan dan penggelapan dana korporasi skala besar, serta siapkan laporan kepolisian untuk tuntutan pidana atas penganiayaan fisik yang memicu persalinan prematurku ini. Aku memiliki rekam medis lengkap dari dokter malam ini sebagai bukti tak terbantahkan. Lengkap dan siap diluncurkan, Nyonya. Aku ingin mereka diusir dari properti milikku besok. Mereka tidak hanya akan keluar sebagai gelandangan yang kehilangan atap di atas kepala mereka, tapi sebagai calon narapidana miskin yang diburu utang miliaran rupiah. Cabut nyawa finansial mereka, biarkan mereka menjadi aset beracun di mata dunia luar. Perintah diterima dengan sangat jelas, Nyonya Arundhati. Malam ini adalah malam terakhir mereka bisa tidur nyenyak di kasur yang empuk. Besok, mereka akan bangun di dasar neraka finansial yang telah Anda ciptakan dengan sangat brilian. Panggilan itu pun terputus. Ruang rawat VVIP ini kembali hening dan sunyi. Mesin monitor detak jantung di sebelah kananku berbunyi teratur. Menjadi sebuah metronom dingin yang menghitung mundur menit-menit menuju kehancuran total dinasti palsu keluarga Wibawa. Mereka selalu menghinaku karena dianggap numpang hidup. Merasa diri mereka adalah bangsawan kelas atas yang tak tersentuh oleh hukum karma. Mereka benar-benar buta. Mereka tidak pernah tahu bahwa dengan satu panggilan telepon singkat dari ranjang rumah sakit ini, Sang Ratu Trust Fund telah menggorak-urat nadi kehidupan mereka. Aku akan memastikan dengan tangan dan kekuasaanku sendiri, bahwa wanita tua yang gila hormat dan anak laki-lakinya yang bodoh itu akan menghabiskan sisa umur mereka di sebuah gubuk reot yang lembab. Mereka akan menyadari, saat semuanya sudah terlambat, bahwa mereka hanyalah tumpukan sampah sejarah yang berani mencari mati dengan menantang seorang eksekutor berdarah dingin. Matahari pagi menembus kaca raksasa Presidential Suite VVIP, menyinari wajahku yang pucat namun dipenuhi ketenangan absolut. Berbeda dengan wanita pasca persalinan prematur pada umumnya yang mungkin akan meratapi nasib, menangis terseduh-seduh, atau memeluk lutut merutuki kejamnya takdir, aku duduk tegak bersandar pada bantal sutra medis. Di pangkuanku, sebuah laptop berlapis titanium menyala terang, menampilkan antarmuka sistem perbankan global tingkat tinggi. Bayi perempuanku aman tertidur di dalam inkubator NICU, diawasi oleh tim dokter spesialis dengan bayaran termahal di negeri ini. Kini,
Tugas utamaku sebagai seorang ibu dan sang eksekutor adalah membersihkan dunia ini dari hama yang nyaris membunuh pewaris tunggalku. Di layar monitor, aku membuka dashboard pengawasan finansial khusus yang secara presisi melacak setiap pergerakan kartu kredit korporat atas nama Arga Wibawa. Titik-titik koordinat GPS dari ponselnya, yang diam-diam telah kuretasi sejak setahun lalu untuk memantau rapat larut malamnya, menunjukkan lokasinya saat ini. Sebuah penthouse eksklusif di Hotel Bintang 5 kawasan Sudirman. Aku mendengus sinis, tawa yang kering dan membekukan. Suamiku, pria yang secara legal masih terikat dalam kontrak pernikahan yang sebentar lagi akan kubakar menjadi abu, sedang merayakan malam kemenangannya. Ia pasti mengira, dengan mengusirku dari rumah dan membiarkanku pecah ketuban di lantai marmer, ia telah berhasil menyingkirkan sang benalu berdaster untuk selamanya. Layar laptopku berkedip, menampilkan notifikasi transaksi real-time. Pukul 8.15 pagi. Arga baru saja menggesek kartu kredit limit ganda untuk layanan room service premium. Sebotol champagne antik, kaviar beluga, dan truffle omelet untuk sarapan romantis diranjang bersama sang pelakor murahan. Hanya berselang 10 menit kemudian, muncul tagihan baru dari sebuah butik perhiasan eksklusif di lantai dasar hotel tersebut. Sebuah kalung berlian seharga 150 juta rupiah berpindah tangan. Betapa indahnya Fata Morgana sang boneka kayu ini. Arga benar-benar hidup dalam ilusi bahwa ia adalah seorang penguasa sejati. Ia membelanjakan uang dengan keangkuhan seorang kaisar lalim, tanpa pernah menyadari bahwa ia hanyalah seekor parasit yang selama ini menghisap darah dari inangnya. Ia begitu mabuk oleh wangi mask sintesis selingkuhannya, hingga ia lupa bahwa hak veto atas setiap lembar uang yang ia hamburkan berada mutlak di ujung jari wanita yang selalu ia hina sebagai perempuan bodoh yang sekadar numpang hidup. Nikmatilah hidangan terakhirmu, Arga, bisikku pada layar monitor yang berkedip. Karena besok pagi, lidahmu hanya akan mengecap pahitnya abu. Ponsel satelit berenkripsiku bergetar. Hermawan. Laporan pagi, Bu Nadia. Operasi pembersihan senyap berjalan tepat sesuai jadwal. Suara Hermawan terdengar tajam, efisien, dan tanpa keraguan sedikit pun di seberang sana. Tepat pada pukul 00 tadi malam, kami telah menarik mundur seluruh portofolio saham dan reksadana yang menjadi underlying aset penjamin PT Wibawa Property. Valuasi perusahaan Arga saat ini resmi berada di angka 0 mutlak. Bahkan minus parah jika memperhitungkan utang operasional dan vendor bulan ini. Sangat presisi. Bagaimana dengan akses likuiditasnya? Tanyaku pelan, membelai tepian laptopku seolah itu adalah pedang yang baru saja diasah tajam. Seluruh fasilitas autodebit dari rekening trust fund ke rekening pribadi maupun korporatnya telah diblokir permanen. Kami juga telah menyuntikkan data audit forensik tahap awal langsung ke sistem pusat pengawasan perbankan. Pagi ini, tepat pada pukul 9 WIB saat jam operasional bank dibuka secara nasional, nama Arga Wibawa dan perusahaan cangkangnya resmi masuk ke dalam daftar blacklist BI dengan status merah tingkat 1 atas indikasi kejahatan finansial dan penggelapan aset. Aku tersenyum, sebuah lengkungan bibir yang tak memancarkan kehangatan apapun. Luar biasa. Biarkan dia terus menggesek kartunya pagi ini. Biarkan sistem perbankan menangkap anomali itu secara otomatis. Begitu dia mencoba melakukan transaksi besar berikutnya, seluruh otorisasinya akan ditolak mentah-mentah. Tepat sekali, Bu. Mengenai aspek legal, draft gugatan perdata setebal 120 halaman telah selesai dicetak pagi ini. Isinya mencakup tuntutan ganti rugi 5 kali lipat atas dana yang ia alihkan secara ilegal ke rekening Fania Andita, ditambah ganti rugi imaterial atas penyalahgunaan wewenang direksi. Kami mengklasifikasikan seluruh sisa investasi di perusahaannya sebagai aset beracun yang harus segera disita dan dilikuidasi paksa. Kapan kalian akan melayangkan surat cinta penuh racun itu padanya? Surat panggilan pengadilan, penetapan tersangka perdata, dan surat perintah pembekuan aset fisik akan diantarkan langsung oleh kurir pengadilan, dikawal ketat oleh tim pengamanan bersenjata kita. Semua itu akan tiba besok siang, tepat di tengah-tengah acara syukuran yang digelar ibunya di rumah Anda. Kita akan memenggal reputasi mereka secara live di depan kerumunan sosialita yang selama ini mereka puja. Sempurna. Pastikan tidak ada celah hukum sekecil lubang jarum pun bagi mereka untuk bernapas atau memindahkan sisa uang tunai.
Sambungan terputus. Aku kembali menatap monitor. Transaksi kalung berlian tadi adalah gesekan terakhir yang berhasil lolos sebelum sistem perbankan sepenuhnya memproses penarikan jaminan triliunan rupiah dari perusahaanku. Kini, kartu kredit eksklusif berwarna hitam legam yang selalu dipamerkan Arga saat meeting itu, nilainya tidak lebih dari sekeping plastik rongsokan. Dalam pikiranku, aku bisa membayangkan dengan sangat visual apa yang sedang terjadi di penthouse itu. Arga pasti sedang memakaikan kalung berlian itu ke leher Fanya, membisikkan janji-janji agung tentang istana marmer dan dinasti bisnis yang akan segera menjadi milik mereka berdua. Mereka merasa telah memenangkan peperangan tanpa perlu mengangkat pedang. Mengira sang istri bodoh ini sedang meratapi nasib mengenakan daster lusuh di lorong rumah sakit umum yang kumuh. Mereka tidak tahu bahwa mesin penghancur raksasa yang kubangun sedang bergerak melindas tulang-tulang mereka dalam diam. Di seberang kota, Ibu Larasati pasti sedang sibuk memerintah asisten rumah tanggaku, yang gajinya selalu kubayar tunai di balik layar, untuk memasak hidangan catering mewah. Wanita tua itu pasti sedang menyusun pidato kesombongannya di depan cermin, bersiap memamerkan Fanya kepada komunitas arisan kelas atasnya. Ia bersiap menobatkan gadis itu sebagai menantu ideal yang sepadan dengan derajat keluarganya. Larasati benar-benar lupa bahwa derajat ningrat yang ia banggakan itu hanyalah ilusi rapuh yang sepenuhnya disokong oleh capital gain dari firma raksasaku. Aku mengetikkan beberapa baris perintah kode administrator tingkat atas ke dalam konsol Trust Fund. Dengan satu ketukan pada tombol Enter, aku secara resmi memerintahkan proses likuidasi aset fisik secara penuh atas semua properti yang ditempati keluarga Wibawa. Itu termasuk mobil sport impor yang dikendarai Arga, dan rumah megah yang saat ini sedang digunakan Larasati untuk menyiapkan pesta kemenangannya. Status kepemilikan dan ilusi kekuasaan mereka menguap ke udara dalam hitungan milidetik. Akses denied. Account frozen. 3 kata sistem berwarna merah menyala berkedip di layarku, menandakan bahwa sistem finansial nasional telah resmi menelan Arga Wibawa hidup-hidup. Permainan selesai. Skenario jebakan telah terkunci rapat dari segala arah. Mereka boleh menikmati sisa 24 jam ini dalam kemewahan palsu mereka yang memuakkan. Biarkan mereka menelan kaviar dan sampanye mahal itu sampai lambung mereka penuh. Karena mulai besok siang, menu harian mereka hanyalah keputusasaan, rasa lapar, dan penghinaan publik. Mereka akan dilempar keluar dari istana pualamku dengan kasar, ditendang jatuh kembali ke realitas kelas bawah yang sesungguhnya. Aku akan memastikan dengan otak, tangan, dan kekuasaanku sendiri, bahwa langkah kaki arogan mereka akan berakhir meringkuk di sebuah gubuk reot yang beratap seng bocor dan berlantai tanah. Arga Wibawa, sang CEO boneka kebanggaan ibunya itu, akan segera menyadari bahwa tanpa jubah pelindung kekayaanku, ia hanyalah seorang gelandangan yang diburu oleh utang miliaran. Dan Fanya, sang manipulator amatir yang haus harta itu, akan menjadi orang pertama yang melarikan diri menjauh begitu indera penciumannya menangkap bau selokan dari kebangkrutan pria yang ia panggil penguasa itu. Mereka semua pada akhirnya hanyalah sampah sejarah yang sedang menunggu jadwal pengangkutan ke tempat pembuangan akhir. Dan besok siang, truk sampah itu akan tiba tepat di depan pintu garasi rumah mereka. Melalui layar tablet berlapis titanium di pangkuanku, aku menyaksikan sebuah pertunjukan komedi paling menyedihkan yang pernah dipentaskan di Jakarta Selatan. Dari ranjang Presidential Suite VVIP ini, aku memiliki akses absolut ke setiap sudut rumahku melalui sistem kamera keamanan tersembunyi beresolusi tinggi yang kumasukkan ke dalam cetak biru bangunan sejak awal. Rumah bergaya Mediterania seharga 60 miliar rupiah itu kini sedang diubah menjadi panggung sirkus oleh Ibu Larasati. Wanita tua yang selalu merasa dirinya adalah reinkarnasi darah biru itu sedang menggelar acara syukuran kecil-kecilan. Ia mengundang selusin wanita dari komunitas arisan sosialitanya. Ruang tamuku, yang lantai marmer cararanya baru saja dibersihkan oleh staf kebersihanku dari sisa-sisa air ketuban dan darahku, kini dipenuhi oleh aroma parfum menyengat dan tawa melengking yang memuakkan. Di tengah kerumunan itu, duduklah Fanya. Sang pelakor murahan itu mengenakan dress sutra putih yang jelas dibeli menggunakan uang curian dari kas perusahaanku. Ia bersikap malu-malu kucing, memamerkan senyum palsu yang seolah berkata bahwa ia adalah pewaris sah dari segala kemewahan di sekelilingnya. Ibu-ibu, kenalkan, ini Fanya. Suara Larasati menggema melalui speaker tabletku,
syarat akan kebanggaan yang berlebihan. Dia ini calon istri Arga. Lulusan luar negeri, cerdas, dan yang paling penting, dia berasal dari keluarga yang sederajat dengan kita. Tidak seperti perempuan kampung sebelumnya yang cuma bisa memakai daster lusuh dan menumpang hidup di rumah anakku. Wah, cantik sekali ya, Jeng Laras, sahut salah satu sosialita dengan nada menjilat. Lalu bagaimana dengan istri Arga yang lama? Bukannya dia sedang hamil tua? Larasati mengibaskan tangannya dengan gaya teatrikal yang arogan. Oh, si benalu itu, Arga sudah mengusirnya. Dia perempuan tidak tahu diuntung yang berani melawan mertua. Biar saja dia melahirkan di klinik pinggir jalan. Anakku tidak butuh istri parasit yang menghambat aliran rezekinya. Aku menyesap teh chamomile hangatku perlahan. Tidak ada kemarahan yang membakar dadaku. Hanya ada kepuasan dingin, sedingin es abadi di kutub. Mereka sedang mengutuk wanita yang memegang hak veto atas nyawa dan napas finansial mereka. Setiap potong daging Wagyu A5 yang disajikan oleh pihak catering di ruangan itu, sedang dicatat dengan teliti oleh tim akuntanku untuk dimasukkan ke dalam draft gugatan perdata sebagai kerugian operasional yang harus Arga ganti 5 kali lipat. Sementara mereka berpesta pora menelan fatamorgana di rumahku, di belahan kota lain, badai sesungguhnya baru saja menghantam sang CEO boneka. Ponsel satelitku bergetar pelan. Pesan teks dari Hermawan masuk, membawa laporan real-time yang jauh lebih menghibur daripada tontonan arisan di layar tabletku. Target Arga Wibawa saat ini berada di resepsionis Hotel Ritz. Mencoba melakukan check-out. Tagihan kamar dan layanan premium total Rp45.800.000. Transaksi pertama menggunakan kartu kredit platinum ditolak. Aku menyeringai. Jari telunjukku mengetuk sisi cangkir teh dengan ritme yang mematikan. Aku bisa membayangkan dengan sangat jelas kepanikan yang mulai merayap di wajah arogan suamiku. Ia pasti memaki mesin edisi hotel itu, mengklaim ada kesalahan sistem, lalu dengan gaya bos besar mengeluarkan kartu keduanya. Pesan kedua dari Hermawan masuk 2 menit kemudian. Transaksi kedua menggunakan kartu Infinite ditolak. Transaksi ketiga menggunakan debit korporat ditolak. Sistem perbankan mendeteksi status blacklist BI aktif. Pihak manajemen hotel mulai menahan barang bawaan target. Skakmat. Arga tidak tahu bahwa seluruh aliran darah di perusahaannya telah dihentikan total. Fasilitas autodebit yang biasa menyelamatkannya dari rasa malu kini hanyalah memori. Hasil dari audit forensik kilat semalam telah mengubah status perusahaannya menjadi kumpulan aset beracun yang nilainya di bawah nol. Ia kini resmi menjadi seorang gelandangan berjas Armani yang terjebak di lobi hotel mewah, tidak mampu membayar tagihan sarapannya sendiri. Di layar tabletku, tontonan sirkus berlanjut. Fanya sedang berdiri, memberikan sedikit pidato terima kasih yang menjijikkan. Terima kasih Tante Laras, dan ibu-ibu semua. Mas Arga memang pria yang sangat luar biasa. Dia baru saja bilang akan menjadikan saya direktur utama di holding properti barunya. Kami akan segera merenovasi rumah ini agar sesuai dengan selera modern kami. Merenovasi rumah ini. Aku tertawa kecil hingga bahuku terguncang. Kebodohan mereka benar-benar patut didokumentasikan untuk studi kasus kejiwaan. Mereka berencana merombak aset utama milik PT Arundati Estate. Nyonya Arundati. Suara Hermawan terdengar melalui sambungan telepon yang baru saja kuangkat. Arga Wibawa baru saja menelepon Direktur Keuangan Wibawa Properti, yang tentu saja adalah orang kita. Arga berteriak histeris menanyakan mengapa semua rekeningnya dibekukan. Dan apa jawaban direktur kita? Tanyaku dengan nada selembut sutra yang membungkus belati beracun. Beliau menjawab bahwa sesuai instruksi pemegang saham mayoritas anonim, telah terjadi likuidasi aset secara paksa akibat penyelewengan dana. Beliau juga menginformasikan kepada Arga bahwa dia telah diberhentikan dengan tidak hormat per pukul 9 WIB tadi, dan dilarang menginjakkan kaki di gedung kantor jika tidak ingin ditangkap security. Luar biasa, bisikku. Mataku tak lepas dari wajah sombong Ibu Larasati di layar tablet. Arga pasti sedang dalam perjalanan pulang ke rumah itu sekarang, berusaha mencari perlindungan ke ketiak ibunya dengan menggunakan taksi online bayar tunai. Ini adalah momen yang paling sempurna. Apakah kita mengirim tim pengamanan sekarang, Nyonya? Aku menutup layar tabletku dengan satu gerakan mantap. Waktu bermain telah habis.
Pertunjukan komedi ini harus segera ditutup dengan tragedi yang berdarah-darah. Kirimkan mereka. Perintahku mutlak. Kerahkan tim eksekusi khusus yang dipimpin oleh Yanto. Aku ingin 30 personel keamanan berseragam hitam mengepung rumah itu dalam 15 menit. Bawa surat perintah pengosongan properti, salinan gugatan perdata, dan bukti mutasi dana curian itu. Akan kami laksanakan seketika. Jangan ada negosiasi. Jangan ada toleransi. Desisku. Memastikan setiap suku kataku menancap di otak Hermawan. Serat mereka keluar. Lemparkan semua tas branded palsu mereka ke teras depan. Pastikan para sosialita teman arisan Larasati menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana wanita tua itu dan calon menantunya diusir seperti sampah sejarah yang membusuk. Biarkan seluruh Jakarta tahu bahwa keluarga Wibawa hari ini resmi kembali ke asalnya. Sebuah gubuk reot yang beraroma bau selokan. Panggilan diakhiri. Aku menyandarkan punggungku, menatap langit-langit kamar rumah sakit yang putih bersih. Di tanganku, takdir mereka telah dihancurkan menjadi debu. Sang Ratu Trust Fund telah menjatuhkan vonis. Dan tidak ada satupun pengkhianat yang akan luput dari pembantaian finansial ini. Badai tidak lagi mengintai di Cakrawala. Ia telah mendobrak pintu depan mereka. 2 hari setelah melahirkan prematur, aku berdiri tegak di depan cermin pualam raksasa di dalam Presidential Suite VVIP. Rasa ngilu bekas kontraksi dan persalinan masih membekas samar di perut bagian bawahku. Namun tertutup rapat oleh lapisan adrenalin murni dan kepuasan balas dendam yang mendidih di pembuluh darahku. Bayangan yang terpantul di cermin bukanlah lagi figur istri tertindas yang gemetar karena ditampar. Apalagi wanita lemah yang menyembunyikan identitasnya di balik daster lusuh bermotif bunga pudar. Hari ini, sang eksekutor telah bangkit sepenuhnya dari abu pengkhianatan. Aku mengenakan setelan jas bespoke berwarna midnight blue rancangan desainer Milan yang dipotong presisi untuk menegaskan otoritas, dipadukan dengan kemeja sutra putih murni yang membungkus rapi postur tubuhku. Sepatu datar usangku telah berganti menjadi stiletto hitam legam rancangan low boutin, yang hak runcingnya berbunyi nyaring di lantai seolah siap menginjak leher siapapun yang berani menentang titahku. Wajahku tak lagi polos. Riasan tajam dan lipstik berwarna crimson red memancarkan aura dingin yang tak tersentuh. Aku menatap pantulanku dan tersenyum sinis. Selama 3 tahun, aku membiarkan diriku dihina sebagai benalu dan dituduh numpang hidup oleh sekumpulan lintah darat yang bahkan tidak mampu mengeja kata fidusia. Hari ini, jubah kebohongan itu kutanggalkan untuk selamanya. Mobil sudah siap, Nyonya Arundati. Lapor Hermawan. Ia berdiri di ambang pintu dengan postur tegap ala militer. Menenteng sebuah koper besi berlapis kata sandi. Di dalam koper itu, bersemayam dokumen gugatan perdata senilai 25 miliar rupiah yang akan menjadi surat kematian finansial mutlak bagi keluarga Wibawa. Bagaimana dengan putriku? Tanyaku pelan, menoleh sebentar ke arah koridor berlapis kaca yang menuju ruang inkubator Nicu. Nona kecil dijaga oleh 4 personel keamanan elit bersenjata lengkap dan tim medis terbaik dari pihak kita. Tidak ada satupun manusia yang bisa mendekatinya tanpa melewati mayat tim kami terlebih dahulu. Bagus. Mari kita jemput sampah sejarah di rumahku. Perintahku mutlak. Perjalananku menuju Jakarta Selatan siang ini tidak dilakukan dengan taksi online atau mobil keluarga kelas menengah yang biasa kupakai untuk membeli kebutuhan dapur. Aku duduk bersilang kaki di kursi belakang Rolls-Royce Phantom berwarna hitam pekat. Diiringi oleh 2 SUV anti peluru besar yang membawa tim taktis keamanan perusahaan yang dipimpin oleh Pak Yanto. Iring-iringan ini membelah kemacetan Jakarta dengan keangkuhan seorang kaisar yang kembali dari medan perang untuk menghukum para pemberontak. Di dalam kabin mobil yang kedap suara, Hermawan membuka tabletnya, menyajikan data visual dan laporan real-time dari operasi intelijen kami di lapangan. Target Arga Wibawa baru saja tiba di lokasi. Nyonya. Dia turun dari taksi reguler berlogo biru. Dia terpaksa membayar tunai karena akun ride-hailing premiumnya sudah diblokir permanen akibat gagal autodebat dari sistem yang kita matikan pagi tadi. Aku tertawa kecil, memutar cincin safir besar yang kini melingkar di jari telunjukku. Tentu saja.
Dan apa manuver bodoh yang dia lakukan sekarang? Dia sedang berlari masuk ke ruang tamu. Terlihat sangat panik dan acak-acakan, tepat di tengah-tengah acara arisan Ibu Larasati. Dia tampaknya sedang histeris mencoba menjelaskan kepada ibunya bahwa dia baru saja diusir dari hotel dengan hina dan tidak bisa mengakses uang sepeser pun dari rekening korporat maupun pribadinya. Sempurna. Panggung telah disiapkan dengan tingkat keputusasaan yang paling optimal. Saat Rolls-Royce yang kutumpangi berbelok anggun memasuki gerbang besi perumahan elit, aku bisa membayangkan kekacauan epik di dalam sana. Arga, sang CEO boneka dengan jas kusutnya, menceracau tentang kartu kredit yang tertelan mesin dan status blacklist BI yang membekukan namanya di seluruh jaringan perbankan nasional. Ibu Larasati pasti sedang pucat pasi kebingungan, mencoba mati-matian menjaga gengsi di depan teman-teman sosialitanya. Sementara Fanya, sang pelakor murahan, pasti mulai mencium bau selokan dari kebangkrutan pria yang menjanjikannya istana pualam semalam. Iring-iringan mobilku berhenti tepat di depan teras rumah bergaya Mediterania itu. Suara decit rem yang halus dan deru mesin V12 yang elegan langsung menarik perhatian seluruh pasang mata dari dalam rumah. Pak Yanto dan 13 personel keamanan berseragam hitam legam bergegas turun, membentuk barikade seketika di sekeliling properti. Mereka mengunci pagar utama, berdiri tegak dengan tangan di belakang punggung. Wajah mereka tanpa ekspresi layaknya malaikat pencabut nyawa yang ditugaskan untuk mengeksekusi pendosa finansial. Hermawan membukakan pintu mobil untukku. Aku melangkah keluar dengan keanggunan seorang predator puncak. Udara sore Jakarta terasa cukup menyengat, tapi auraku membekukan segala yang ada di sekitarku. Aku melangkah menaiki tangga teras pualam dengan ritme yang sengaja ku perlambat, menikmati setiap detik ketegangan. Bunyi ketukan stilettoku memecah keheningan maut yang mulai merayap dari dalam rumah. Ketika aku berdiri di ambang pintu utama yang terbuka lebar, pemandangan di dalam ruang tamu persis seperti yang ada dalam prediksiku yang paling sinis. Belasan wanita paruh baya berpakaian sutra dan memakai berlian imitasi terdiam mematung. Cangkir teh porselen mereka menggantung kaku di udara. Di tengah ruangan, Arga sedang mengacak-acak rambutnya sendiri, dasinya longgar, wajahnya pucat pasi dipenuhi keringat dingin. Ibu Larasati berdiri dengan mulut setengah terbuka, matanya melotot lebar menatapku, sementara Fanya mundur perlahan, bersembunyi ketakutan di balik punggung Arga. Mereka menatapku seolah melihat sesosok hantu pencabut nyawa yang bangkit dari neraka. Nah, Nadia, suara Arga bergetar hebat, nyaris tak terdengar. Matanya menyapu setelan mahal yang kukenakan, lalu beralih dengan gemetar ke deretan pengawal bertubuh raksasa di belakangku, dan berakhir pada sosok Hermawan yang memancarkan aura intimidasi hukum tingkat tinggi. Aku tidak menjawab panggilannya. Aku melangkah masuk, melewati para sosialita yang langsung menyingkir mundur memberiku jalan, layaknya lautan yang terbelah karena ketakutan. Mataku menatap lurus dan tajam bak mata pisau ke arah Ibu Larasati yang kini kakinya mulai gemetar. Selamat sore, Ibu Larasati. Sapaku dengan nada aristokratis yang sangat dingin. Pesta yang sangat meriah. Tapi sayangnya, Anda lupa satu tata krama dasar. Meminta izin kepada pemilik sah properti ini sebelum mengundang kerumunan sirkus ke ruang tamunya. Apa maksudmu, Nadia? Kamu perempuan durhaka. Kamu baru saja pecah ketuban dan sekarang berani pulang ke sini dengan pakaian seperti ini dan membawa preman ke rumah anakku. Bentak Larasati, mencoba merangkai kembali sisa-sisa otoritasnya yang mulai hancur menjadi debu kotor. Aku mendengus pelan, menatapnya dari atas ke bawah dengan rasa kasihan yang sangat merendahkan. Rumah anakmu? Tanyaku retoris, memiringkan kepalaku sedikit. Aku memberi isyarat kecil dengan telunjukku. Hermawan melangkah maju, meletakkan koper besi itu di atas meja kaca tempat Larasati tadinya memamerkan souvenir emas arisannya. Dengan satu klik tajam, koper itu terbuka, memperlihatkan tumpukan dokumen legal yang dicetak dengan tinta tebal. Perkenalkan, nama saya Hermawan. Saya adalah kuasa hukum kepala dari PT Arundati Estate dan Arundati Trust Fund. Suara bariton pengacaraku menggema di ruangan itu, membuat beberapa sosialita menahan napas dan saling berpandangan ngeri. Mulai detik ini, saya mewakili klien saya, Nyonya Nadia Arundati, sebagai pemegang hak veto absolut dan pemilik 100% atas tanah,
bangunan, dan seluruh aset yang ada di dalam properti ini. Bohong. Ini rumah Arga. Jerit Vanya tiba-tiba. Suaranya melengking karena panik yang membutakan. Ia menarik jas Arga dengan kasar. Mas, katakan pada perempuan gila ini kalau ini rumahmu. Kamu CEO-nya. Usir dia. Arga menelan ludah dengan susah payah. Otaknya yang lamban akhirnya mulai menyambungkan benang merah yang mengerikan. Ia menyatukan pemecatannya pagi ini, pemblokiran rekening korporatnya, tumpukan aset beracun di kantornya, dan kemunculanku dengan balutan kekuasaan yang mutlak. Kakinya melemah seketika. Ia menatapku dengan mata membelalak penuh teror yang memuaskan. Nadia, kau yang berada di balik semua ini? Bisik Arga, suaranya hancur berantakan. Kau, pemegang saham anonim itu? Aku melipat tanganku di depan dada, menatapnya tanpa secercah pun empati di relung hatiku. Selamat sore, Arga. Bagaimana rasanya mengetahui bahwa selama 3 tahun ini, kau hanyalah parasit yang kubiarkan bermain CEO-an menggunakan uang jajanku. Kata-kataku menghantam ruang tamu itu seperti ledakan bom berdaya hancur tinggi. Para sosialita mulai berbisik panik, mengemasi tas mereka perlahan. Ilusi Arga hancur berkeping-keping di depan mata semua orang yang selama ini ia bohongi dan ia puja. Ibu Larasati terhuyung ke belakang, harus mencengkeram erat sandaran sofa agar tubuh rentanya tidak jatuh ke lantai. Tidak mungkin anakku CEO. Kamu cuma penerjemah dokumen. Gumamnya histeris, menolak mentah-mentah realitas yang sedang menggorok leher kesombongannya tanpa ampun. Aku melangkah maju dengan pasti. Jarakku kini hanya sejengkal dari wajah ketakutan Ibu Larasati yang memucat. Saya memang penerjemah dokumen, Ibu. Bisikku pelan dan tajam, memastikan suaraku mengiris gendang telinganya. Saya menerjemahkan kebodohan, ketamakan, dan penggelapan dana anak ibu menjadi sebuah dokumen hukum yang akan membuat kalian berdua membusuk di penjara utang seumur hidup. Skakmat. Aku menoleh ke arah Pak Yanto yang berdiri bersiaga dengan postur mengancam. Pak Yanto, waktu bermain sudah habis. Mulai proses pengosongan paksa hari ini juga. Ruang tamu yang tadinya dipenuhi tawa palsu dan dentingan cangkir teh porselen kini berubah menjadi arena eksekusi yang kedap udara. Perintahku kepada Pak Yanto memicu reaksi berantai yang menghancurkan sisa-sisa kewibawaan Ibu Larasati dalam hitungan detik. Belasan wanita bersutra yang tadinya memuja-muja sang nyonya rumah kini berhamburan layaknya kumpulan tikus yang mencium asap kebakaran. Mereka saling sikut, memalingkan wajah yang pucat pasi, dan bergegas menuju pintu keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun perpisahan. Jeng! Jeng Maya! Tunggu dulu. Ini semua cuma salah paham. Arga anakku direktur utama. Jerit Larasati dengan suara serak. Tangannya yang penuh keriput mencoba menggapai lengan salah satu teman arisannya. Namun wanita itu menepis tangan Larasati dengan tatapan penuh kebencian dan rasa jijik. Seolah takut tertular penyakit menular kronis bernama kemiskinan. Lepaskan aku, Laras. Kau benar-benar penipu gila. Aku menatap pemandangan memalukan itu dengan senyum miring yang sedingin es abadi. Biarkan mereka pergi, Ibu Larasati. Mereka tidak ingin terseret dalam gugatan perdata yang sebentar lagi akan membekukan seluruh garis keturunan keluarga Wibawa. Arga, yang sejak tadi mematung dengan wajah sewarna kertas HVS, akhirnya menemukan suaranya. Ia melangkah maju dengan lutut yang gemetar hebat. Mencoba menggunakan sisa-sisa pesona manipulatifnya yang dulu selalu berhasil menundukkanku saat aku masih sengaja mengenakan daster lusuh. Nat, sayang, mari kita bicara baik-baik. Bujuk Arga, suaranya parau dan putus asa. Ini pasti ada kesalahan. Kau pemegang saham rahasia itu? Kalau begitu, ini perusahaan kita berdua. Kita ini suami istri. Semua aset ini milik bersama. Kau tidak bisa memecatku atau mengusirku begitu saja. Aku tertawa. Tawa yang mengalun elegan namun syarat akan racun mematikan yang siap menggerogoti kewarasannya. Milik bersama. Aku mengulang frasa itu dengan nada merendahkan, lalu mengangguk pelan pada Hermawan yang berdiri kokoh di sampingku. Pengacaraku maju selangkah, membuka map merah tebal dari dalam kopernya, dan melemparkan isinya dengan gerakan kasar tepat ke dada Arga. Lembaran-lembaran kertas itu berhamburan jatuh menutupi lantai marmer Carrara,
menampilkan deretan angka merah menyala, grafik aliran dana gelap, dan bukti transfer autodebit ilegal ke berbagai rekening bodong. Baca itu, Arga Wibawa, desisku tajam, mataku menembus pupilnya yang melebar karena panik absolut. Itu adalah hasil audit forensik kilat yang kulakukan saat aku sedang meregang nyawa di ranjang persalinan akibat tamparan ibumu. 4,5 miliar rupiah. Itu jumlah uang kas perusahaanku yang kau curi untuk membiayai pelakor murahan yang sekarang bersembunyi ketakutan di punggungmu. Arga jatuh berlutut, tangannya yang bergetar memunguti kertas-kertas itu. Matanya membaca rincian transaksi butik tas kelas atas, pembayaran sewa apartemen mewah, hingga perhiasan berlian yang baru saja ia gesek di lobi hotel pagi tadi. Realitas brutal akhirnya menampar telak wajahnya. Kau bukan CEO, Arga. Kau tidak pernah menjadi CEO. Lanjutku. Suaraku menggema di ruang tamu yang kini sunyi senyap bak kuburan. Kau hanyalah manajer operasional bodoh yang kuangkat sebagai etalase untuk menjaga harga diri maskulinmu yang menyedihkan. Seluruh modal, seluruh saham, seluruh portofolio investasi di Wibawa Property adalah murni 100% milik Arundhati Trust Fund. Dan tepat pada pukul 9 pagi tadi, aku telah mencabut hak veto MU, menghentikan seluruh pendanaan, dan mengubah statusmu menjadi pengangguran dengan rekam jejak kriminal perbankan. Fanya, yang akhirnya menyadari bahwa pria yang ia jadikan ATM berjalan kini resmi menjadi gelandangan, seketika melepaskan cengkeramannya dari jas Arga. Wajah cantiknya yang dipenuhi riasan tebal kini berubah menjadi topeng kepanikan, kekecewaan, dan rasa muak yang tak tertutupi. Mas, ini semua tidak benar, kan? Kamu bilang kamu pengusaha kaya raya. Kamu bilang apartemen dan mobil sport mewah itu milikmu pribadi. Pekit Fanya, suaranya melengking menuntut jawaban. Arga hanya bisa menunduk. Air mata keputusasaan mulai menetes membasahi kertas bukti penggelapannya. Tidak ada lagi keangkuhan sang bos besar. Ilusi kekuasaannya telah diledakkan hingga tak bersisa. Oh, Fanya sayang, kataku dengan nada manis yang membunuh. Semua fasilitas mewah yang kau nikmati itu adalah hasil keringatku. Dan karena Arga kini terdaftar secara permanen dalam blacklist BI dengan status merah tingkat 1, aku memastikan bahwa seluruh sisa investasinya telah kuubah menjadi aset beracun. Kau tidak sedang mengencani seorang miliarder muda. Kau mengencani calon narapidana miskin yang akan menghabiskan sisa hidupnya sebagai parasit pencari suaka di sel tahanan. Mendengar kata-kata itu, Fanya memundurkan langkahnya dengan ngeri. Otaknya yang oportunis dengan cepat mengkalkulasi kerugian total. Ia menatap Arga dengan pandangan merendahkan yang luar biasa tajam. Seolah pria itu baru saja berubah menjadi seonggok sampah yang memancarkan bau selokan. Tanpa membuang waktu 1 detik pun untuk membela calon suaminya, Fanya membalikkan badan, berlari tergesa-gesa menuju pintu keluar dengan hak tingginya, meninggalkan Arga yang hancur berkeping-keping di lantai. Fanya, tunggu. Fanya, tolong aku. Panggil Arga dengan suara menyedihkan. Namun gadis itu tak menoleh sedikit pun. Kini, pandanganku beralih pada bidat terakhir yang paling berisik. Ibu Larasati. Wanita tua yang gila hormat itu sedang bersandar kaku di tembok. Napasnya tersengal-sengal. Matanya masih menolak realitas bahwa wanita hamil yang selama ini ia injak-injak dan ia sebut numpang hidup ternyata adalah sang eksekutor absolut di atas langit kesombongannya. Nadia, kau iblis, kau sengaja menjebak anakku. Desis Larasati. Jarinya yang keriput menunjuk ke arahku dengan sisa-sisa amarah. Kau sengaja membuat kami terlihat bodoh di depan teman-temanku. Semua kekayaan ini tidak mungkin milikmu sendiri. Kau cuma benalu. Aku berjalan pelan mendekatinya. Aura aristokratisku membuat udara di sekelilingnya membeku. Aku berhenti tepat di depannya, menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. Iblis? Tidak. Ibu Larasati. Saya hanyalah cermin dari karma yang ibu panggil sendiri. Balasku dengan volume suara yang sangat rendah, namun memotong keheningan bagaikan silet bedah. Ibu selalu membanggakan rumah megah ini. Ibu menyebut saya wanita miskin yang menumpang. Kalau begitu, mari kita perjelas satu hal secara hukum. Aku menoleh ke arah Hermawan. Bacakan status kepemilikan aset properti ini. Hermawan mengangguk tegas. Sesuai akta notaris dan sertifikat hak milik nomor 884T 2024, tanah dan bangunan seluas 1.200 meter persegi ini terdaftar sah dan terikat penuh atas nama PT Arundhati Estate.
Tidak ada satupun nama Arga Wibawa maupun Larasati dalam struktur kepemilikan maupun hak guna bangunan sekecil apapun. Dan satu hal lagi, potongku tajam sebelum Larasati bisa meracau lebih jauh. Hermawan seketika mengeluarkan selembar kertas berlogo kepolisian. Selain gugatan perdata yang melikuidasi paksa seluruh aset palsu keluarga ini, kami juga telah resmi melaporkan Anda secara pribadi ke pihak berwajib atas tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan persalinan prematur klien kami. Rekam medis saya adalah bukti forensik yang tak terbantahkan. Anda tidak hanya akan miskin, Ibu Larasati. Anda akan menghabiskan masa tua Anda di balik jeruji besi dingin, tanpa satupun teman arisan yang sudi menjenguk Anda. Lutut Larasati akhirnya menyerah. Wajahnya berubah menjadi sewarna abu-abu. Ia merosot jatuh ke lantai pualam yang dingin. Tangannya mencengkeram dadanya yang naik turun dengan cepat. Ketakutan absolut yang selama ini ia tutupi dengan arogansi palsu kini terpampang nyata. Istana kebanggaannya, mahkota kesombongannya, semuanya hanyalah pinjaman fiktif yang baru saja ditarik kembali oleh sang ratu. Pesta sudah selesai, kataku dingin, mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan yang kini telah dikuasai penuh oleh personel keamananku. Pak Yanto, seret sampah sejarah ini keluar dari propertiku sekarang juga. Jika mereka melawan, gunakan kekuatan fisik proporsional. Lemparkan semua tas palsu mereka ke jalanan. Aku berjongkok sedikit di depan Arga yang masih meratapi kebodohannya di atas tumpukan kertas audit. Selamat menikmati kehidupan barumu, Arga. Aku sudah memastikan bahwa tidak ada satupun entitas di negara ini yang akan mempekerjakanmu. Silakan cari gubuk reot yang paling murah di pinggiran kota untuk ibumu, karena besok pagi, tagihan utang miliaran rupiah dariku akan mulai mengejarmu tanpa ampun. Aku berdiri tegak, membalikkan badanku dengan anggun, dan melangkah keluar menuju mobilku. Di belakangku, suara jeritan histeris Ibu Larasati dan tangisan putus asa Arga saat diseret paksa oleh para pengawalku menjadi simfoni kemenangan yang paling merdu. Pembantaian ilusi ini telah selesai dengan sangat elegan. Sore itu, langit Jakarta seolah merestui jalannya eksekusi. Cahaya jingga matahari terbenam memantul dari kaca-kaca jendela istana Mediteraniaku, menyorot tajam ke arah dua manusia yang. Sore itu, langit Jakarta seolah merestui jalannya eksekusi. Cahaya jingga matahari terbenam memantul dari kaca-kaca jendela istana Mediteraniaku, menyorot tajam ke arah dua manusia yang sedang diseret paksa melewati pintu utama. Pak Yanto dan tim keamanannya tidak membuang waktu 1/1000 detik pun. Mereka bergerak dalam keheningan yang mematikan, mencengkeram lengan Arga Wibawa dan Ibu Larasati dengan tenaga presisi militer yang tidak memberikan ruang sedikit pun untuk melawan. Lepaskan aku. Aku CEO. Ini rumahku. Beraninya kalian menyentuhku. Jerit Arga. Suaranya pecah dan melengking menyedihkan. Kakinya yang terbalut sepatu kulit mahal terseret tak berdaya di atas lantai pualam yang selama ini ia injak dengan kesombongan palsu. Di belakangnya, Ibu Larasati meronta-ronta dengan histeris bak orang kesurupan. Rambutnya yang tadinya disanggul rapi dengan jepit berlian imitasi kini berantakan layaknya sarang burung. Nadia, kau wanita laknat. Beraninya kau mengusir mertuamu sendiri. Aku akan melaporkanmu ke polisi. Aku akan menghancurkan nama baikmu di semua media. Aku melangkah santai mengikuti mereka dari belakang, menikmati setiap detik dari pertunjukan ini dengan denyut nadi yang sangat tenang. Sebagai sang eksekutor, tidak ada simfoni yang lebih indah daripada ratapan makhluk-makhluk yang dulu mengira mereka bisa menindasku saat aku sengaja menyamar dalam balutan das terlusuh. Silakan lapor polisi, Ibu Larasati, kataku dingin, berdiri dengan anggun di ambang pintu ganda raksasa rumahku. Tapi pastikan Anda melaporkannya secepat mungkin, sebelum surat penangkapan atas tindak pidana penganiayaan fisik yang mengakibatkan persalinan prematurku dirilis secara resmi oleh kejaksaan besok pagi. Bruk! Tubuh Arga dan Larasati dilemparkan ke atas teras marmer luar dengan kasar. Mereka jatuh tersungkur, lutut dan siku mereka membentur ubin keras, membuat pakaian desainer mahal mereka bergesekan dengan debu pekarangan. Namun, penderitaan visual mereka belum selesai. Dari arah tangga lantai 2, 4 personel keamanan lainnya turun membawa koper-koper besar berlogo Louis Vuitton, Hermes, dan Gucci. Itu adalah koper-koper berisi pakaian, sepatu,
dan perhiasan milik Larasati dan Arga. Nilai total isi koper itu mungkin mencapai ratusan juta rupiah, angka yang sepenuhnya didanai oleh uang curian dari kas perusahaanku. Tanpa belas kasihan sedikit pun, para pengawalku mengayunkan koper-koper raksasa itu dan melemparkannya melewati ambang pintu. Brak! Prang! Koper-koper itu menghantam lantai teras dengan suara memekakkan telinga. Salah satu koper berbahan kulit itu terbuka paksa, menumpahkan gaun-gaun sutra, botol parfum Chanel yang pecah berantakan, dan tas-tas tangan yang selalu Larasati pamerkan kepada teman-teman arisannya. Cairan parfum mahal itu menggenang, bercampur dengan kotoran debu teras. Tas-tasku! Jangan sentuh barang-barang mahalku, dasar preman kampungan, tangis Larasati, merangkak di lantai teras dengan panik. Jari-jarinya yang gemetar mencoba mengumpulkan barang-barangnya seolah kain-kain mahal itu adalah sisa nyawanya yang berharga. Aku bersedekap, menatap mereka dari atas tangga pualam dengan tatapan merendahkan. Bawa pergi semua rongsokan itu malam ini juga. Anggap saja itu pesangon terakhir dari perusahaanku atas jasa kalian menjadi badut penghiburku selama 3 tahun ini. Kalian berdua hanyalah sekumpulan sampah sejarah yang selama ini hanya numpang hidup dari keringatku. Arga, yang berlutut dengan napas memburu dan dada naik turun, tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya membelalak dipenuhi kepanikan yang rasional. Ia merogoh saku dalam jas Armaninya dengan tergesa-gesa dan mengeluarkan ponsel pintar keluaran terbaru. Jari-jarinya yang berkeringat dingin mengetuk layar dengan kasar. Jempolnya bergerak liar membuka aplikasi mobile banking dari 3 bank swasta terbesar yang selama ini menjadi lambang kebanggaannya. Ia yakin masih memiliki sisa dana darurat 300 juta rupiah di rekening pribadinya. Ia yakin bisa memindahkan uang itu dalam hitungan detik untuk menyewa kamar hotel bintang 5 malam ini guna menyusun rencana balasan hukum. Namun, wajahnya seketika berubah menjadi sewarna mayat hidup. Mulutnya terbuka tanpa suara. Layar ponselnya sama sekali tidak menampilkan deretan angka miliaran rupiah. Alih-alih saldo, sebuah kotak peringatan pop-up berwarna merah menyala muncul menutupi bagian tengah layar beresolusi tinggi itu. Akses ditolak. Rekening dibekukan secara sepihak oleh otoritas terkait atas indikasi fraud. Napas Arga tertahan. Ia beralih dengan panik ke aplikasi ban kedua. Hasilnya sama. Ban ketiga, sama persis. Tidak mungkin. Ini sistemnya yang error. Ini tidak mungkin. Arga meracau seperti orang gila. Ia mencoba masuk ke akun dompet digitalnya, mencoba mengecek limit sisa kartu kreditnya, bahkan mencoba melihat login status sekuritas sahamnya. Semuanya nihil. Semuanya mati total tak tersisa. Hermawan, yang berdiri di sampingku dengan postur tegap dan memegang tablet, memberikan penjelasan yang mematikan dan bersifat final. Jangan membuang waktu dan sisa kuota internet Anda, Tuan Arga. Sesuai instruksi mutlak Nyonya Arundati semalam, kami telah menyerahkan hasil audit forensik penuh ke Pusat Perbankan Nasional. Nama Anda, nomor induk kependudukan Anda, dan seluruh entitas bisnis Anda telah resmi dimasukkan ke dalam blacklist BI tingkat tertinggi. Tidak ada satu bank pun di yurisdiksi ini yang akan melayani Anda. Arga mendongak, matanya merah menyala menahan air mata keputusasaan yang akhirnya tumpah. Kau membekukan uang pribadiku juga, Nadia. Itu tabunganku. Itu murni hasil kerjaku. Hasil kerja. Aku tertawa sinis. Suara tawaku memotong udara sore yang tegang bak silet bedah. Uang yang kau sebut tabungan itu adalah hasil penggelapan langsung dari portofolio trust fund milikku. Setiap sen yang masuk ke rekening pribadimu selama ini berasal dari sistem autodebit yang sengaja kuaktifkan dari kas perusahaan, hanya untuk melihat seberapa rakus dirimu. Kini, sistem itu telah dimatikan permanen, dan seluruh sisa uang di rekeningmu telah disita paksa untuk menutupi sebagian kecil dari gugatan perdata senilai 25 miliar rupiah yang kulayangkan padamu siang ini. Pria yang baru kemarin malam berpesta sampanye mewah bersama seorang pelakor murahan itu kini benar-benar hancur menjadi debu. Tidak ada lagi jubah CEO. Tidak ada lagi ilusi kekuasaan tanpa batas.
Ia baru saja menyadari bahwa tanpa perlindungan finansial dari diriku, ia adalah definisi harfiah dari seorang gelandangan. Ibu Larasati menatap layar ponsel Arga dari balik bahu putranya dengan pandangan kosong. Realitas bahwa anak laki-laki kebanggaannya tidak lagi memiliki sepeser pun uang untuk membeli makan malam, akhirnya menghancurkan kewarasan wanita tua itu hingga ke akar-akarnya. Arga, bagaimana ini? Di mana kita akan tidur malam ini? Nak, uang di dompet ibu tertinggal di dalam. Telepon teman-teman pengusahamu. Telepon direktur bank kenalanmu yang sering kau traktir itu. Rengek Larasati, menarik-narik kerah jas anaknya dengan putus asa. Siapa yang sudi mengangkat telepon dari seorang buronan perdata bangkrut? Ibu Larasati. Potongku tajam dan kejam. Semua kolega bisnis papan atas yang Arga banggakan itu adalah relasi yang kubangun diam-diam dari capital gain perusahaanku. Saat aku menarik hak veto dan kepercayaanku hari ini, Arga di mata mereka hanyalah tumpukan aset beracun yang sangat menular. Tidak ada satupun pengusaha waras yang akan menolong seorang benalu. Aku melangkah mundur satu langkah, bersiap menutup pintu sejarah menjijikan ini untuk selamanya. Di seberang pagar besi luar rumahku, beberapa tetangga elit dan belasan teman arisan Larasati yang tadi lari terbirit-birit, kini berdiri bergerombol. Mereka mengeluarkan ponsel pintar, merekam tontonan kehancuran keluarga Wibawa dari kejauhan dengan tatapan mencemooh dan penuh hinaan. Reputasi Larasati telah mati membusuk di trotoar. Dengar baik-baik, Arga. Ini adalah kali terakhir kalian berdua melihat wajahku. Dan kali terakhir kalian menginjakkan kaki kotor kalian di tanah propertiku. Titahku dengan suara lantang dan penuh otoritas mutlak. Bawa ibumu pergi dari sini. Cari gubuk reot yang paling kumuh di sudut kota untuk kalian tinggali. Mulailah membiasakan diri dengan bau selokan yang menyengat dan perihnya rasa lapar. Karena mulai besok pagi, tim penagih utangku akan memastikan kalian tidak bisa bernapas dengan tenang, sampai seluruh utang penggelapan itu lunas. Nadia, aku mohon padamu, maafkan aku. Beri aku satu kesempatan lagi demi anak kita. Teriak Arga histeris, mencoba merangkak maju menerjang batas teras ke arah pintu. Namun Pak Yanto dengan sigap mengangkat kaki dan menendang dada Arga hingga pria malang itu terjengkang kembali ke lantai teras yang dingin. Kalian tidak pantas mendapatkan belas kasihan. Kalian berdua hanyalah parasit yang sudah saatnya dibasmi lewat likuidasi aset tanpa ampun. Aku menatap mata Arga untuk yang terakhir kalinya. Mata yang dulu selalu memancarkan keangkuhan maskulin palsu itu kini hanya berisi kekosongan total dan kehancuran jiwa. Aku berbalik dengan anggun, memberi isyarat kecil pada dua pengawal di dekat pintu utama. Dengan suara derit engsel yang berat dan lambat, pintu ganda kayu jati setinggi 3 meter itu ditarik dan ditutup rapat. Suara dentuman kuncinya yang mengunci otomatis dari dalam terdengar seperti ketukan palu hakim yang memvonis mati. Di luar sana, di bawah langit senja Jakarta yang semakin menggelap, dua makhluk pengkhianat itu dibiarkan meratap dalam kesunyian dan kemiskinan yang absolut. Fase perampasan telah usai. Kandang emas ini telah sepenuhnya kembali ke tangan sang ratu tanpa ada hama yang tersisa. Mulai besok, aku tidak perlu lagi mengotori tanganku. Biarkan hukum karma dan kemiskinan brutal yang mengambil alih untuk mencabut sisa napas mereka. Matahari pagi tidak pernah bersinar indah di pinggiran rel kereta api kawasan kumuh Jakarta Barat. Sinar itu hanya memperjelas debu hitam yang beterbangan dan menyorot tumpukan sampah basah di ujung gang sempit. Di sanalah, di dalam sebuah gubuk reot berdinding tripleks lapuk dan beratap sengkaratan yang penuh lubang, Arga Wibawa dan Ibu Larasati terbangun oleh suara gemuruh roda besi kereta api. Tidak ada lagi kasur king size berlapis sutra yang empuk. Tidak ada lagi pendingin ruangan sentral yang menjaga kulit mereka tetap sejuk. Udara pengap, panas, dan berdebu bercampur dengan bau selokan yang menggenang hitam, merayap masuk dari bawah celah pintu kayu mereka yang setengah membusuk. Ibu Larasati duduk meringkuk di atas lantai tanah beralaskan tikar tipis, memeluk lututnya yang gemetar. Wanita tua yang hanya 24 jam lalu memamerkan perhiasan mahal di ruang tamu berlapis pualam itu kini mengenakan daster pudar yang jauh lebih menyedihkan daripada daster lusuh yang biasa ia hina saat dikenakan oleh menantunya. Kulitnya yang terbiasa dengan perawatan spa jutaan rupiah kini bentol-bentol merah digigit nyamuk got. Ia menangis tanpa henti. Wujud nyata dari sampah sejarah yang ditendang keluar dari panggung kehidupan kelas atas tanpa belas kasihan. Di sudut ruangan sempit itu, Arga duduk dengan postur hancur. Setelan jas Armaninya telah ia tanggalkan, digantikan oleh kemeja kusut yang kotor oleh debu pekarangan.
Pria yang selama 3 tahun ini hidup dalam fata morgana sebagai seorang CEO brilian, kini dihadapkan pada realitas absolut bahwa ia adalah seorang gelandangan tanpa rumah. Matanya cekung, menatap kosong ke arah layar ponsel pintar retaknya yang sudah kehabisan daya. Tidak ada gunanya ia menyalakan benda itu. Sistem perbankan nasional telah menelan identitasnya hidup-hidup. Status merah blacklist BI telah menyegel namanya dari seluruh akses ekonomi. Mengubah dirinya menjadi aset beracun berjalan yang dijauhi oleh siapapun. Pintu triplex itu tiba-tiba digedor dari luar dengan kasar. Arga mendongak, sisa-sisa harapan murahan memercik di matanya yang merah. Ia merangkak bangun dengan sisa tenaga, membukakan pintu kayu yang berderit menyedihkan. Di ambang pintu, berdirilah Fanya. Sang pelakor murahan itu tidak datang dengan tas Hermes atau gaun sutra ketat. Ia mengenakan jaket denim lusuh dan kacamata hitam besar, menutupi sebagian wajahnya dengan masker seolah udara di gang itu akan menularkan penyakit menular padanya. Fanya, sayang. Arga berseru parau, mencoba meraih tangan gadis itu dengan putus asa. Kau datang menjemputku? Kau masih punya sisa tabungan di rekening rahasiamu, kan? Kita bisa menyewa pengacara murah untuk melawan tuntutan Nadia. Aku masih punya hak atas. Fanya menepis tangan Arga dengan kasar, seolah pria itu mengidap kusta. Ia mundur selangkah, menatap Arga dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan yang sangat familiar. Tatapan es yang persis sama dengan yang diberikan Nadia kemarin sore. Jangan menyentuhku, dasar pria miskin, desis Fanya tajam, suaranya tidak lagi mendayu-dayu manja. Kau pikir aku sudi menginjakkan kaki di tempat beraroma bau selokan ini demi menolongmu? Aku datang hanya untuk memastikan satu hal. Jangan pernah mencariku atau menyebut namaku lagi, Arga. Apa maksudmu, Fanya? Aku ini calon suamimu. Aku ayah dari anak yang kau kandung. Jerit Arga. Suaranya pecah oleh keputusasaan yang memalukan di tengah gang kumuh. Fanya tertawa keras. Tawa yang sangat melengking dan penuh penghinaan. Hamia, kau benar-benar sebodoh yang dikatakan istrimu. Ya? Aku tidak pernah hamil. Itu cuma taktik murahan agar ibumu yang gila harta itu cepat-cepat mengusir istri sahmu. Cibir Fanya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku menginginkan fasilitas autodebit dari perusahaanku, bukan janin miskin dari pria yang ternyata cuma benalu tidak berguna. Mendengar pengakuan telanjang itu, Ibu Larasati yang sejak tadi terdiam meratap langsung membelalakan matanya. Sisa-sisa arogansinya meledak seketika. Ia bangkit terhuyung dan menunjuk wajah Fanya. Perempuan jalang. Jadi kau menipu kami. Kau menghancurkan keluarga anakku dan sekarang kau mau lari setelah menikmati hartanya. Teriak Larasati histeris. Harta apa? Balas Fanya tak kalah bengis, menurunkan kacamata hitamnya, memancarkan kebencian murni. Anakmu ini tidak punya apa-apa. Semua kemewahan yang ia sombongkan ternyata murni capital gain dan portofolio investasi milik istrinya. Kalian berdua ini yang sebenarnya penipu miskin. Kalian menjebakku dalam skenario palsu ini. Fanya menatap Arga dengan sorot mata yang mengunci vonis matinya. Asal kau tahu, Arga, pagi ini aku didatangi oleh tim pengacara Nyonya Arundati. Jika aku berani mentransfer sepeser pun uang kepadamu, aku akan ikut diseret dalam gugatan perdata atas tuduhan penikmat dana penggelapan. Aku menolak hancur dan masuk penjara demi parasit bodoh sepertimu. Selamat membusuk di neraka yang kau gali sendiri. Tanpa menoleh lagi, Fanya berbalik dan berjalan cepat meninggalkan gang sempit itu. Suara langkah sepatunya berbaur dengan deru kereta api yang kembali melintas, menenggelamkan jeritan tangis Arga yang ambruk berlutut di atas tanah becek. Sang mantan CEO boneka itu kini benar-benar kehilangan segalanya. Istrinya, perusahaannya, selingkuhannya, dan harga dirinya yang membusuk. Ditinggalkan tanpa sepeser pun uang, Ibu Larasati tak bisa menahan rasa lapar yang mulai melilit perut keriputnya. Dengan sisa kesombongannya yang menyedihkan, ia berjalan keluar dari gubuk reot itu, mendekati sekumpulan ibu-ibu kampung yang sedang mencuci baju di pinggir sumur umum. Permisi, ibu-ibu, sapa Larasati, berusaha meninggikan dagunya meski wajahnya kusam dan berdebu. Saya ini mantan Nyonya Larasati dari Pondok Indah. Anak saya sedang ada masalah administrasi sedikit. Bisakah saya meminta sedikit makanan? Nanti saya ganti 2 kali lipat kalau dana anak saya sudah cair. Alih-alih simpati, ibu-ibu itu justru menatap Larasati dengan tatapan sinis dan jijik.
Salah satu dari mereka tertawa keras, memamerkan gigi yang mengunyah sirih. Halah, Bu. Jangan banyak cerita di sini. Berita soal anak ibu yang jadi direktur maling dan menggelapkan uang istri sahnya itu sudah viral sampai ke grup WhatsApp RT kami. Ejak ibu bertubuh tambun itu sambil memeras cuciannya dengan kasar. Kami ini memang orang miskin yang tinggal di dekat bau selokan. Tapi kami tidak sudi bertetangga dengan benalu maling yang memukul wanita hamil. Pergi sana. Larasati terhuyung mundur. Wibawanya, yang selama puluhan tahun ia bangun di atas penderitaan menantunya, runtuh tak bersisa di hadapan tukang cuci kampung. Sementara itu, di sebuah gedung pencakar langit berjarak belasan kilometer dari kawasan kumuh itu, sang eksekutor sedang duduk di ruang kerjanya yang elegan, menyesap teh impor mahal. Nadia Arundati, sang ratu trust fund, tidak perlu mengotori tangannya untuk menyiksa mereka. Melalui laporan berkala yang dikirimkan oleh tim intelijennya, ia mengamati seluruh kehancuran itu dengan hak veto absolut. Tidak ada sedikit pun simpati di matanya yang dingin dan tajam. Baginya, Arga dan Larasati sedang menjalani proses likuidasi aset secara mental. Mereka mengira tamparan tempo hari hanyalah emosi sesaat. Mereka lupa bahwa tindakan sekecil apapun yang menantang sang pemilik modal akan dibalas dengan audit forensik dari setiap napas yang mereka ambil. Arga yang putus asa harus mencari pekerjaan kasar untuk menyambung hidup. Namun ia lupa satu hal krusial. Tidak ada satupun perusahaan yang berani menerima pelamar yang namanya tercetak tebal dalam daftar blacklist BI. Ia akan dijauhi layaknya wabah mematikan. Sang mantan CEO itu akan belajar dengan cara paling brutal, bahwa dunia tanpa perlindungan dari wanita yang dulu ia sebut numpang hidup adalah neraka yang tak berujung. Siklus karma telah berputar. Perhitungan matematis Nyonya Arundati dieksekusi tanpa celah. Matahari Jakarta siang itu memanggang aspal dengan suhu mendekati 38 derajat Celcius. Di sebuah proyek pembangunan ruko kelas menengah di kawasan pinggiran kota yang berdebu, seorang pria kurus dengan kulit terbakar matahari tampak tertatih-tatih memanggul sak semen seberat 50 kg. Pria itu adalah Arga Wibawa. Seminggu yang lalu, kulitnya masih sewangi parfum Tom Ford murni dan terbalut setelan jas Armani pesanan khusus. Kini, kaosnya robek di bagian bahu, menyerap keringat asam yang bercampur dengan kotoran jalanan. Setiap langkah kakinya yang gemetar adalah siksaan fisik yang belum pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Telapak tangannya yang dulu hanya digunakan untuk memegang pulpen mahal dan menggesek kartu kredit tanpa batas, kini dipenuhi lepuh berdarah dan kapalan kasar. Arga, yang selama ini merasa dirinya adalah seorang eksekutif jenius pencipta capital gain raksasa, kini harus menukar harga dirinya dengan upah Rp75.000 per hari. Kerja yang benar. Jangan lelet seperti siput mati. Bentak mandor proyek, mengayunkan rotan dengan kasar ke arah tiang besi di dekat kepala Arga. Kalau tidak sanggup kerja kasar, sana mengemis di lampu merah. Arga menelan ludah yang terasa sepahit empedu. Ia tidak berani melawan. Ia menunduk menatap ujung sepatu bot karetnya yang berlubang, menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki kemewahan untuk membantah siapapun. Statusnya yang tercetak tebal dan merah dalam sistem blacklist BI telah menyebar ke seluruh jaringan korporasi bagaikan wabah kusta yang mematikan. Tidak ada satupun perusahaan, bahkan sekelas ruko distributor kecil, yang mau mempekerjakan pria dengan rekam jejak penggelapan dana dan hasil audit forensik merah. Bahkan untuk mendaftar sebagai pengemudi ojek online pun ia ditolak mentah-mentah karena seluruh identitas perbankannya telah dikunci mati. Sang mantan CEO itu kini resmi menjadi gelandangan tanpa kasta. Bertahan hidup murni dari belas kasihan mandor bangunan yang kejam. Di malam hari, saat tubuhnya remuk redam di atas tikar tipis, Arga terus dihantui oleh bayangan dokumen gugatan perdata senilai Rp25 miliar yang dilayangkan oleh mantan istrinya. Ia tahu, sekeras apapun ia memanggul semen sampai tulang punggungnya patah berkeping-keping, ia tidak akan pernah bisa melunasi sepersekian persen pun dari utang tersebut. Ia secara harfiah telah menjadi aset beracun bagi dirinya sendiri. Sementara Arga disiksa oleh realitas fisik yang brutal, Ibu Larasati disiksa oleh realitas sosial yang jauh lebih membunuh. Di hari yang sama, wanita tua itu memaksakan diri berjalan tertatih-tatih sejauh 5 km dari gubuk reot mereka menuju sebuah pasar swalayan yang cukup elit di pusat distrik. Larasati mengenakan pakaian terbaiknya yang tersisa, sebuah gaun motif yang pinggirannya sudah mulai koyak, berusaha mati-matian mempertahankan ilusi wibawanya. Ia menolak menerima kenyataan bahwa keringat asamnya kini memancarkan aroma bau selokan yang sangat kentara. Di kepalanya yang mulai kehilangan pijakan kewarasan,
Ia masihlah nyonya besar berdarah biru yang dihormati semua orang. Di lorong buah impor, mata Larasati menangkap sosok Jeng Maya, mantan sahabat karibnya sekaligus ketua di komunitas arisan lamanya. Tanpa berpikir panjang tentang kondisinya sendiri, Larasati setengah berlari menghampiri wanita yang sedang memilih anggur muscat seharga ratusan ribu itu. Maya! Jeng Maya! Syukurlah aku bertemu denganmu di sini. Seru Larasati dengan suara serak, mencoba meraih lengan wanita berkalung berlian itu. Jeng Maya tersentak kaget. Begitu matanya mengenali siapa sosok kotor, kusam, dan berbau menyengat yang menyentuhnya, wajahnya seketika berubah memancarkan rasa jijik yang tak tertutupi. Ia menarik lengannya dengan kasar, menepis tangan Larasati seolah baru saja dijilat oleh anjing liar yang berpenyakit. Astaga! Ratna, Larasati, sedang apa kau berkeliaran di sini? Jangan sentuh bajuku, tanganmu kotor dan menjijikkan sekali. Pekik Jeng Maya, melangkah mundur 2 langkah penuh antisipasi. Larasati menelan rasa malunya yang membakar dada. Maya, tolong aku, kumohon. Aku dan Arga sedang kesulitan sementara waktu. Menantuku yang gila itu menjebak kami dengan fitnah keji. Bisakah kau meminjamkan aku 10 juta saja? Hanya untuk sewa tempat yang layak dan makan. Aku janji, kehormatanku jaminannya, aku akan menggantinya bulan depan. Jeng Maya mendengus keras. Sebuah tawa merendahkan yang sangat tajam menggema di lorong pasar swalayan itu, menarik perhatian beberapa pengunjung kelas atas di sekitar mereka. Mengganti bulan depan? Pakai apa? Larasati? Pakai daun kering? Cibir Jeng Maya dengan volume suara yang sengaja dikeraskan untuk mempermalukan. Seluruh Jakarta Selatan sudah tahu kelakuan menjijikkan kalian. Anakmu itu cuma maling bodoh yang menggelapkan uang istri sahnya untuk menghidupi pelakor murahan. Dan kau ini cuma wanita tua yang selama bertahun-tahun numpang hidup dari uang Nyonya Nadia. Tapi berlagak seolah kau ini konglomerat pemilik dunia. Wajah Larasati memucat pasi seperti mayat. Urat-urat di lehernya menonjol menahan amarah dan kehinaan yang menelanjanginya di depan umum. Jaga mulutmu yang kotor itu. Maya, aku ini dari keturunan terhormat. Kehormatan apa yang dimiliki oleh seorang benalu yang tega menampar menantunya yang sedang hamil tua? Balas Jeng Maya tanpa ampun. Matanya menyorotkan kebencian murni yang menusuk jantung Larasati. Kau tidak lebih dari sampah sejarah di komunitas kita. Jangan pernah berani menegurku atau memandang wajahku lagi. Dasar parasit tidak tahu diri. Jeng Maya berbalik pergi dengan angkuh, meninggalkan Larasati yang mematung dengan lutut gemetar. Beberapa pengunjung swalayan yang mendengar keributan itu mulai berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk Larasati dengan tatapan menghakimi yang menelanjangi sisa harga dirinya. Pertahanan mental wanita tua itu hancur berkeping-keping. Dunia sosialita yang selama ini ia puja telah berbalik meludahinya tepat di wajah. Ia menyeret langkahnya keluar dari swalayan itu sambil menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa tanpa portofolio kekayaan Nadia yang menjadi tamengnya, ia hanyalah debu jalanan yang tak berharga. Sore harinya, saat langit berubah menjadi jingga kotor akibat polusi, Arga dan Larasati kembali bertemu di gubuk reot mereka. Tidak ada sapaan. Tidak ada makanan di atas meja reot itu. Arga melemparkan tubuhnya ke lantai tanah, memejamkan mata menahan perih di sekujur ototnya. Larasati duduk meringkuk di pojok ruangan. Tatapannya kosong menembus dinding tripleks yang berjamur. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil SUV yang halus namun mengancam terdengar merayap dari luar gang sempit. Seorang pria berseragam resmi dari pengadilan negeri, dikawal ketat oleh 2 pria berbadan raksasa berpakaian serba hitam, berdiri di depan pintu tripleks mereka yang setengah terbuka. Saudara Arga Wibawa dan Saudari Larasati. Suara petugas itu menggema di udara pengap, membawa otoritas mutlak yang membuat darah Arga seketika membeku. Arga merangkak bangun dengan sisa tenaganya, napasnya memburu. "Iya, saya sendiri." Petugas itu menyerahkan sebuah map merah tebal. Di sampulnya, terdapat stempel pengadilan dan stiker resmi yang menyegel nasib mereka. Ini adalah surat penetapan eksekusi atas gugatan perdata yang diajukan oleh PT Arundati Estate dan perintah pemanggilan tersangka dari pihak kepolisian terkait laporan penganiayaan fisik. Jelas petugas itu dengan intonasi mesin yang tak berjiwa. Selain itu, kami membawa pemberitahuan bahwa seluruh sisa saldo receh di rekening Anda telah resmi ditarik paksa melalui mekanisme autodebat ke kas negara untuk menutupi sebagian kecil biaya administrasi perkara. Arga menerima map itu dengan kedua tangan yang bergetar hebat.
Kertas-kertas di dalamnya adalah vonis mati absolut bagi masa depannya. Kalian tidak bisa melakukan ini. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dirampas. Jerit Larasati histeris, merobek keheningan senja yang kotor itu. Apalagi yang mau nyonya besar kalian ambil? Kami sudah tinggal di tempat busuk ini. Pria berpakaian hitam yang mengawal petugas itu, salah satu dari tim eksekutor utama yang diutus langsung oleh Nadia, hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang sangat mengerikan dan tak berperasaan. Nyonya Arundhati menitipkan satu pesan terakhir untuk Anda berdua, ucap pria itu dengan suara bariton yang berat. Beliau berkata, proses likuidasi aset materi telah selesai secara sempurna. Kini saatnya melikuidasi sisa kewarasan dan masa depan kalian. Selamat menikmati tagihan utang abadi. Petugas pengadilan itu berbalik pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan Arga yang ambruk memeluk lututnya sendiri, menangis meraung-raung seperti binatang yang terperangkap di dasar jurang. Di sampingnya, Larasati menjambak rambutnya sendiri, meracau tak karuan memanggil nama teman-teman sosialitanya yang tak akan pernah datang. Kewarasannya telah sepenuhnya direnggut oleh badai karma yang mereka ciptakan sendiri. Dari kejauhan, di atas takhta penthouse mewahnya, sang ratu tak perlu melihat langsung adegan kotor ini. Ia telah memastikan bahwa roda kehancuran itu akan terus berputar secara otomatis, menggilas tubuh dan jiwa para pengkhianatnya hingga tak tersisa sedikit pun jejak kesombongan mereka. Cahaya keemasan matahari sore memantul dari dinding kaca penthouse setinggi 60 lantai di jantung kawasan finansial elit SCBD Jakarta. Di balik kaca anti peluru itu, Nadia Arundhati duduk bersilang kaki di atas sofa kulit Vicenza putih murni, memancarkan keanggunan seorang permaisuri yang baru saja memenangkan perang berdarah. Ia mengenakan gaun sutra emerald yang jatuh sempurna menutupi siluet tubuhnya yang telah kembali bugar pasca persalinan. Di pangkuannya, bayi perempuannya tertidur lelap, bernapas teratur seirama dengan detak jantung ibunya. Seorang bayi yang sejak lahir telah mewarisi takhta dari sebuah kerajaan finansial global yang tak akan pernah bisa disentuh oleh para pengkhianat. Bukan lagi sosok istri pasif yang menyembunyikan kejeniusan dan taringnya di balik daster lusuh bermotif pudar. Nadia telah bermetamorfosis menjadi sang eksekutor yang sesungguhnya. Wanita yang hanya dengan satu jentikan jari di atas papan ketik dan satu instruksi hak veto absolut, mampu mengubah seorang direktur utama yang angkuh menjadi seonggok daging tak berharga di jalanan. Pintu lift pribadi berdenting halus, memecah kesunyian ruangan yang hanya diisi oleh alunan musik klasik Vivaldi. Hermawan melangkah masuk, setelan jasnya serapi dan sepresisi pisau bedah. Pengacara utama itu membawa sebuah tablet berlapis emas yang berisi data forensik final dari operasi pembantaian finansial yang telah mereka jalankan tanpa henti selama berminggu-minggu. Laporan penutupan buku, Nyonya Arundhati, lapor Hermawan. Ia membungkuk hormat dengan level kepatuhan yang hanya diberikan kepada seorang dewa penguasa alam semesta. Batas waktu pembayaran gugatan perdata senilai 25 miliar rupiah telah resmi berakhir pada pukul 4 sore ini. Sesuai dengan prediksi matematis Anda yang sangat presisi, target Arga Wibawa dan Larasati gagal secara total untuk memenuhi kewajiban hukum mereka, bahkan untuk membayar denda keterlambatan per jamnya sekalipun. Nadia menyesap teh Earl Grey langkahnya perlahan dari cangkir porselen dinasti Ming. Matanya yang sedingin es abadi menatap lurus ke arah gedung-gedung pencakar langit yang kini tampak seperti mainan monopoli kecil di bawah kakinya. Bicarakan realitasnya, Hermawan. Bacakan puisi penderitaan mereka. Titah Nadia dengan nada suara sedatar garis kematian di monitor rumah sakit, tak menyiratkan sedikit pun gejolak emosi. Sistem perbankan nasional telah mempermanenkan status Arga Wibawa di dalam blacklist B tingkat tertinggi. Hermawan membaca laporan itu tanpa keraguan. Seluruh sisa portofolio miliknya, baik yang legal maupun yang fiktif, telah hangus dan diklasifikasikan sebagai aset beracun yang tak akan pernah bisa direstrukturisasi oleh lembaga keuangan manapun di dunia. Mantan suami Anda saat ini terikat kontrak kerja ilegal sebagai kuli panggul di Pelabuhan Utara. Ia tidak lagi memiliki akses perbankan, apalagi fasilitas autodebit yang dulu selalu menyelamatkan gaya hidup mewahnya. 3/4 dari upah kasarnya dipotong langsung secara paksa oleh lintah darat kelas tri yang ia pinjami uang minggu lalu. Ia secara teknis, legal, dan sosial adalah seorang gelandangan seumur hidup yang tak akan pernah bisa memiliki aset berwujud lagi. Sebuah senyum aristokratis dan teramat dingin terukir lambat di bibir kemerahan Nadia. Hukuman yang benar-benar sempurna. Pria yang dulu merasa menjadi pusat tata surya karena ilusi capital gain palsunya, yang berani menginjak-injak harga diri istrinya, kini harus menukar tulang, darah,
dan keringatnya hanya untuk sepotong roti keras dan air putih. Lalu, bagaimana dengan wanita tua yang merasa dirinya berdarah biru itu? Apakah ia masih memamerkan tas-tas mahalnya di pinggir jalan? Larasati saat ini terkurung di dalam gubuk reot di kawasan rawan banjir yang Anda beli atas nama putranya. Kami mendapat laporan visual dari intelijen lapangan bahwa air got telah naik membanjiri lantai tanah gubuknya pagi ini. Pakaian-pakaian sutranya telah habis dijual dengan harga loak untuk menebus salep kulit murahan. Ia kini sepenuhnya terisolasi dari peradaban kelas atas. Tidak ada satupun teman sosialitanya yang mau menatap wajahnya. Apalagi setelah rincian audit forensik tentang manipulasi dan niat busuknya disebarkan ke publik secara masif. Wanita tua itu menghirup bau selokan setiap detik dalam sisa usianya, meratapi status absolutnya sebagai benalu yang telah dibuang dan dikutuk oleh inangnya sendiri. Nadia mengelus lembut rambut bayi di pangkuannya. Tangannya yang hangat memancarkan kasih sayang yang murni untuk putrinya. Namun hatinya tertutup rapat oleh dinding es setebal baja titanium untuk manusia-manusia serakah itu. Dan sang pelakor murahan yang dulu berteriak kegirangan mengira akan menjadi nyonya besar di istanaku. Tanya Nadia lagi. Nadanya menyiratkan kebosanan yang elegan. Seolah ia sedang menanyakan nasib seekor serangga kotor yang baru saja ia injak dengan sepatu stiletto mahalnya. Fania Andita telah kembali ke habitat aslinya yang paling dasar. Jawab Hermawan, menggeser layar tabletnya. Ia bekerja sebagai tenaga pemasaran lepasan dengan gaji di bawah standar minimum. Terjerat puluhan aplikasi utang pinjaman online demi mempertahankan sisa-sisa gaya hidup palsunya di media sosial. Secara psikologis, ia sangat ketakutan setiap kali melihat mobil hitam melintas. Ia sadar betul bahwa satu langkah salah lagi, Anda tidak akan segan melikuidasi sisa kebebasannya dan menjebloskannya ke sel tahanan atas dasar pemalsuan identitas korporat. Nadia meletakkan cangkir tehnya dengan sangat anggun. Cangkir porselen rapuh itu beradu pelan dengan tatakan kaca, menghasilkan bunyi klik yang menjadi titik akhir dari simfoni kehancuran ini. Dari puncak kekuasaannya yang tak terbatas, Nadia mengamati rute penderitaan mereka layaknya seorang dewi pencabut nyawa yang menatap semut-semut yang terbakar di bawah kaca pembesar matahari. Tidak ada setitik pun penyesalan. Tidak ada secercah pun rasa iba. Air matanya telah mengering sejak tamparan pertama itu mendarat di pipinya. Mereka adalah kumpulan parasit menjijikkan yang dulu mengira bisa menghisap darahnya sampai kering. Dan dengan angkuh menghinanya sebagai wanita tak berguna yang sekadar numpang hidup. Kini, roda nasib telah dikunci mati oleh tangannya sendiri. Proses likuidasi aset tidak hanya menyapu bersih kekayaan fisik mereka, tetapi juga merampas martabat, harga diri, dan kewarasan mereka. Arga dan Larasati telah dijatuhi hukuman terburuk yang bisa diterima oleh manusia-manusia yang menyembah harta. Dihidupkan dalam kemiskinan absolut yang membusukkan, dengan ingatan yang sangat tajam dan menyiksa tentang kemewahan yang dulu pernah mereka cicipi dengan percuma. Mereka akan mati perlahan-lahan dalam penyesalan yang tak akan pernah menemukan jalan keluar. Nadia berdiri perlahan dari kursi mewahnya. Ia berjalan dengan postur menantang menuju jendela kaca raksasa. Sebelah lengannya mendekap posesif sang bayi. Di bawah sana, jutaan manusia Jakarta bergegas pulang di tengah kemacetan, bergelut dengan kerasnya hukum rimba ibu kota. Namun di atas sini, di dalam benteng trust fund-nya yang bernilai triliunan rupiah, tidak ada satupun badai yang diizinkan untuk menyentuhnya. Biarkan mereka membusuk dalam neraka yang mereka gali sendiri. Hermawan, perintah Nadia mutlak. Suaranya menggema lembut namun membawa kekuatan palu godam keadilan. Tarik seluruh agen pengawasan kita dari lapangan. Putus semua pelacakan satelit. Mereka tidak lagi layak untuk masuk ke dalam radar perusahaanku sekecil apapun. Mereka hanyalah sampah sejarah yang tak punya masa lalu untuk dibanggakan, dan tak punya masa depan untuk diraih. Perintah diterima dan dieksekusi detik ini juga. Nyonya Arundati. Berkas perkara keluarga Wibawa resmi ditutup, dikunci, dan dihancurkan. Hermawan membungkuk dalam untuk terakhir kalinya, lalu melangkah mundur dengan teratur dan menghilang ke balik pintu lift, meninggalkan sang ratu trust fund dalam keheningan yang luar biasa megah. Nadia Arundati menatap tajam pantulan dirinya di kaca jendela tebal itu. Bayangan yang membalas tatapannya bukanlah milik seorang istri yang tersakiti dan pasrah pada keadaan. Itu adalah bayangan seorang penguasa absolut, arsitek kehancuran yang tak tertandingi. Ia telah membayar tuntas air mata pengkhianatan dan rasa sakit dari kebodohan suaminya dengan membumi hanguskan seluruh garis keturunan musuhnya ke dasar jurang terdalam tanpa sisa. Permainan psikologis dan finansial ini telah berakhir dengan kemenangan sepihak yang telak. Takhta emasnya telah kembali,
mengunci rapat pintu masa lalu. Dan sang ratu, pada akhirnya, melangkah maju menyambut takdir kemenangannya tanpa sedikit pun kata ampun. Skakmat. Tamat.